Bab 01, Wind Snow Continent. Malam perlahan-lahan mulai datang dengan tenang dan bintang-bintang yang cerah mulai muncul. Di lereng bukit, seorang anak berusia sekitar 6 tahun berdiri dalam posisi yang aneh. Kaki anak itu terentang, jari-jari kaki menyentuh tanah dengan tumit terangkat, tangan terangkat tinggi di atas kepala, kepalanya dimiringkan, dan energi spiritual yang samar terus-menerus berputar di dalam tubuh kecilnya. Cahaya bulan bersinar ke bawah, membungkus tubuh anak itu. Bocah itu melanjutkan latihannya dalam posisi aneh ini, menghirup energi spiritual ke dalam tubuhnya, membiarkannya mengalir di sepanjang garis meridiannya. Malam perlahan berlalu. Saat cahaya bulan memudar, digantikan oleh sinar matahari pertama, anak itu perlahan-lahan menurunkan telapak tangannya. Matanya terbuka untuk mengungkapkan pupil yang dalam dan gelap yang tampaknya memiliki kilau keemasan yang tajam. Huang Xiaolong menghembuskan udara kotor, matanya menatap matahari terbit. Sejak dia dilahirkan hingga hari ini, sudah 7 tahun sejak dia datang ke dunia ini. Dia mulai mempraktikkan kitab metamorfosis tubuh pada usia 3 tahun. Sekarang 4 tahun kemudian, dia berhasil mencapai tahap ketiga, Palm Propping the Sky Gate. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah dilatih oleh leluhurnya di bawah panji kuil Shaolin dan kitab metamorfosis tubuh adalah warisan dari leluhurnya. Sampai sekarang, Huang Xiaolong tidak dapat memahami alasan mengapa seseorang seperti dia, yang dipuji sebagai keajaiban seni bela diri pada masanya, dibawa ke dunia ini. Dan hal yang paling membuat Huang Xiaolong tertekan adalah dia terbangun di tubuh bayi yang baru lahir. Huang Xiaolong menatap lengan tipisnya yang kecil dan tersenyum masam. Dia telah mencapai usia 17 tahun dalam kehidupan sebelumnya, dan setelah 14 tahun kerja keras, dia berhasil melatih kitab metamorfosis tubuh hingga tahap ke-9, tetapi ia tidak pernah sekalipun membayangkan akan memulai dari awal lagi. Pada saat ini, Huang Xiaolong mendengar gemerisik langkah kaki lembut yang datang dari arah bukit. Huang Xiaolong tahu siapa orang itu tanpa harus melihat dari balik bahunya dan cukup yakin, segera suara lembut dan kekanak-kanakan berteriak, "Kakak, aku tahu kamu di sini untuk melihat matahari terbit. Ayah dan ibu mencarimu." Huang Xiaolong melihat dari balik bahunya dan melihat seorang gadis kecil berusia 5 tahun yang cantik dengan mata bundar besar dan rambut dikepang menjadi 2 kepang panjang, berjalan di atas bukit kecil. Gadis kecil ini adalah adik perempuan Huang Xiaolong, Huang Min. Selain Huang Min, Huang Xiaolong memiliki saudara laki-laki lain, 3 tahun lebih muda darinya bernama Huang Xiaohai. "Ibu dan ayah mencariku." Huang Xiaolong bertanya. "Ada apa memangnya?" "Aku tidak tahu." Suara Huang Min penuh dengan kepolosan sambil mengangkat bahu. "Kakak, ayo kembali. Jika kita terlambat, maka ibu dan ayah akan memukul pantatmu." Ketika Huang Xiaolong mendengar ini, dia tersenyum dan meremas pipi kecil Huang Min yang lucu sebelum berkata, "Ayo pergi." Huang Min menggosok tempat Huang Xiaolong mencubit wajah kecilnya, cemberut lalu berkata dengan cemberut, "Kakak, aku benar-benar membencimu. Sudah kubilang, jangan cubit pipiku." Namun, tepat ketika Huang Min selesai berbicara, pipinya sekali lagi dicubit oleh Huang Xiaolong, yang tertawa terbahak-bahak saat ia melarikan diri. Huang Min mengejarnya berteriak, berusaha mengejar ketinggalan. "Kakak, jangan lari." Kedua bersaudara itu bermain-main menuruni bukit sampai mereka kembali ke manor klan Huang yang terletak di kaki bukit. Meskipun ia sudah berusia 17 tahun dalam kehidupan sebelumnya, bersama dengan adik perempuannya Huang Min, ia terpaksa harus bertingkah seperti anak seumurannya. Segera, kedua saudara kandung itu sampai ke manor klan Huang. Kembali ke manor, Huang Xiaolong langsung menuju ke aula utama Eastern Courtyard. Ketika dia tiba di aula utama, ada seorang lelaki parubaya yang tampak cendekiawan berusia pertengahan 30-an mengenakan jubah putih, duduk di kursi kepala. Di sebelahnya adalah seorang wanita cantik. Pasangan yang terlihat sudah menikah ini adalah orang tua Huang Xiaolong dalam kehidupan ini, ayahnya Huang Peng, dan ibunya, Su Yan. "Ayah, ibu, kalian mencariku?" Huang Xiaolong bertanya saat dia berjalan ke aula. Huang Peng mengangkat alisnya yang tajam seperti pedang, "Dari mana saja kau pagi-pagi ini?" "Sudahlah, jangan menakuti anak itu." Su Yan menyela dengan senyum, "Setelah sekian lama. Dalam beberapa hari lagi kau akan berusia 7 tahun. Sudah waktunya bagimu untuk membangkitkan roh bela diri di tubuhmu. Ayahmu dan aku berencana untuk membawamu ke Martial Hall untuk upacara kebangkitan." Petik 2. Membangkitkan roh bela diri. Huang Xiaolong meringis sebentar. Di dunia ini, manusia memiliki keberadaan yang disebut sebagai roh bela diri di tubuh mereka. Kekuatan warrior manusia erat kaitannya dengan bakat roh-roh perang ini, dan mereka dinilai menjadi rendah, rata-rata, dan tinggi. Roh bela diri bertingkat 10 dan di atas dianggap sebagai roh bela diri bakat yang luar biasa, keberadaan yang menantang surga. Semakin tinggi bakatnya, semakin baik bagi tubuh mereka untuk menyerap energi spiritual dunia dan menjadi warrior yang kuat. Namun demikian, ada juga orang yang lahir tanpa roh bela diri dan juga mereka yang roh bela dirinya lumpuh, membuat mereka tidak dapat berlatih. Di Martial Spirit World, orang-orang ini dianggap sebagai sampah. Roh bela diri. Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong karena dia juga ingin tahu apakah dia memiliki roh bela diri di tubuhnya, dan jika ia benar memiliki roh bela diri, roh apakah itu? Dengan demikian, Huang Xiaolong dipimpin oleh Su Yan dan Huang Peng ke Martial Hall Manor Klan Huang. Ketika mereka tiba di area luar aula utama, itu sudah penuh dengan orang-orang yang menunggu dengan anak-anak mereka yang ingin membangkitkan semangat bela diri mereka. Selain Huang Xiaolong, ada juga saudara-saudara lain dari manor klan Huang yang hadir. Seorang pria parubaya yang mengesankan berdiri di tengah aula bela diri. Dia memiliki wajah persegi dan alis tebal, dan memancarkan aura yang menindas. Pria ini adalah kakak laki-laki Huang Peng, Huang Ming. Dia juga paman sulung Huang Xiaolong. Di sebelah Huang Ming berdiri seorang anak laki-laki seusia dengan Huang Xiaolong, putra kedua paman Huang Ming, Huang Wei, yang juga ada di sini untuk upacara kebangkitan roh. Huang Peng dan Su Yan memimpin Huang Xiaolong ke tengah aula.
Salam Huang Ming, Huang Peng berseru, kakak. Huang Xiaolong mengikuti ucapan mereka dan berseru, paman sulung. Ketika Huang Ming melihat itu adalah Huang Peng dan Su Yan, wajahnya yang datar tanpa ekspresi sedikit melonggar, dia mengangguk ringan dan berkata, kau di sini rupanya. Menurut ingatan Huang Xiaolong, dia belum pernah melihat sekalipun pamannya tertawa. Huang Ming bertanggung jawab atas hukuman dan aula disiplin di manor klan Huang, oleh karena itu, dia adalah orang yang sangat ketat. Huang Ming tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah itu, dan Huang Peng mengetahui temperamen kakaknya, tidak tersinggung. Tidak lama setelah Huang Xiaolong tiba, tawa hangat bergema dari luar aula. Saat Huang Xiaolong dan yang lainnya menoleh untuk melihat, seorang pria tua yang tampak sehat dikelilingi oleh sekelompok orang memasuki aula. Orang tua ini tidak lain adalah kakek Huang Xiaolong, Huang Qide, penguasa Huang Klan Manor selama 40 tahun terakhir, orang yang mendirikan Huang Klan. Tuan Tua Manor. Setelah kedatangan Huang Qide, penduduk Huang Klan Manor yang hadir di aula dengan cepat bergegas untuk memberikan penghormatan. Huang Ming, Huang Peng dan Su Yan juga bergerak maju dengan cepat, ayah. Huang Xiaolong dan Huang Wei keduanya maju ke depan, kakek. Huang Qide tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya pada kelompok Huang Ming sebelum berbalik untuk menghadapi orang-orang Huang Klan Manor yang lain. Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu bersikap formal. Hari ini, aku datang hanya untuk melihat-lihat. Tuan Tua Manor tidak akan muncul selama upacara kebangkitan roh di Martial Hall sebelumnya, namun, tahun ini istimewa. Itu karena Huang Wei dan Huang Xiaolong, Tuan Tua Manor ini keluar dari tempat kultivasi pintu tertutupnya lebih awal dari yang direncanakan. Huang Qide berjalan ke depan aula utama, matanya menyapu kerumunan di aula sebelum akhirnya berhenti pada seorang pria tua dengan jubah abu-abu berdiri di sampingnya. Tertawa dengan ramah, Huang Qide berkata, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Ya, Tuan Manor. Pria tua berjubah abu-abu itu menjawab dengan hormat, dan kemudian dia berjalan ke tengah aula. Pria tua berjubah abu-abu itu adalah kepala pelayan Huang Klan Manor Chen Ying. Huang Xiaolong mendengar ayahnya berkata bahwa Chen Ying telah menjadi pengikut kakek Huang Qide sejak lama, bahkan sebelum Huang Qide mendirikan Huang Klan Manor, dia sudah berada di samping kakek. Chen Ying berdiri di tengah aula, sebuah cahaya bersinar di tangannya, menyebarkan kekuatan yang luar biasa di sekitar aula. Mata Huang Xiaolong bersinar, apakah ini kekuatan Battle Qi dari prajurit tahap ke-9? Sangat kuat. Bahkan dengan kekuatanku di kehidupan sebelumnya, setelah berlatih dalam kitab metamorfosis tubuh sampai tahap ke-9, dia masih tidak akan menjadi lawan Chen Ying. Dengan Chen Ying menyalurkan Battle Qi-nya tiba-tiba, di tengah aula, pola heksagonal cerah bersinar, membentuk seberkas cahaya. Huang Wei, kau duluan. Huang Qide memandang Huang Wei. Baik, kakek. Huang Wei menjawab dan melangkah maju ke balok cahaya berpola heksagonal. Saat seberkas cahaya jatuh pada Huang Wei, semua orang di aula fokus pada Huang Wei yang sekarang berdiri di dalam sorotan cahaya. Wajah Huang Ming yang biasanya tanpa ekspresi menunjukkan sedikit ketegangan saat dia memperhatikan putranya. Sinar cahaya melilit Huang Wei sejenak sebelum lampu hitam mengambil alih, menyelimuti Huang Wei. Akhirnya, bayangan hitam harimau secara bertahap muncul dari belakang Huang Wei. Itu adalah harimau hitam dengan 3 mata. Saat bentuk harimau hitam mengembun dan menjadi lebih korporeal, auman harimau ganas bergema di aula utama. Semua orang tercengang. Huang Qide menatap bayangan hitam samar di belakang cucunya, Huang Wei, matanya bersinar terang saat dia tertawa besar, sangat senang. Ini adalah roh bela diri kelas 10, macan hitam bermata 3. Kepala pelayan Chen Ying berteriak dengan suara bergetar. Roh bela diri macan hitam bermata 3 dianggap sebagai salah satu yang teratas di antara roh-roh bela diri tingkat tinggi, itu tak jauh dari menjadi roh bela diri dengan bakat luar biasa. Roh bela diri Huang Wei ternyata adalah roh bela diri kelas 10, macan hitam bermata 3. Bab 02, roh bela diri kelas 7. Roh bela diri kelas 10, itu ternyata roh bela diri kelas 10. Roh bela diri kelas 10 sangat jarang. Tidak hanya di Kabupaten Changlan, tetapi seluruh kerajaan. Huang Ming memandang harimau hitam bermata 3 yang melayang di belakang putranya. Kedua tinjunya terkepal erat, nyaris tidak bisa menahan kegembiraan yang dia rasakan pada saat itu. Meski begitu, tubuhnya sedikit bergetar. Tawa Huang Qide terus bergema di aula selama beberapa waktu. Dia tidak berharap kunjungan dadakannya ke Martial Hall akan memberinya kejutan yang luar biasa. Bagus bagus bagus. Huang Qide mengulangi kata, baik, 3 kali dengan senyum lebar. Menghirup dalam-dalam, dia mengumpulkan dirinya sendiri ketika dia mencoba untuk menekan kegembiraan di dalam hatinya. Matanya penuh kegembiraan saat dia memandang penuh kasih pada cucu yang memiliki roh bela diri kelas 10 ini. Dia percaya dengan dukungan dan sumber daya kultivasi yang disediakan oleh Huang Klan Manor, prestasi Huang Wei pasti akan melampaui dirinya, memungkinkan cucunya mencapai ranah yang dia habiskan seumur hidupnya dengan bermimpi. Pada saat ini, Huang Peng berjalan menuju Huang Ming untuk mengucapkan selamat, selamat kakak. Huang Ming memandang wajah tulus Huang Peng, lalu dia menepuk bahu Huang Peng dan berkata, terima kasih, kakak kedua. Mari kita tunggu sebentar, Xiaolong belum membangkitkan semangat bela dirinya, ada kemungkinan dia juga mungkin memiliki kelas 10 roh bela diri. Namun, mereka yang mendengar ini mengerti bahwa mereka hanya kata-kata penghiburan. Bagaimanapun, roh-roh bela diri kelas 10 bukanlah kubis putih. Di aula besar, tetua Huang Klan Manor dan beberapa pelayan sibuk mengucapkan selamat kepada Huang Ming. Weier, datang ke sini. Pada saat ini, Huang Qide, yang berdiri di tengah aula, tertawa ketika dia melambai ke arah Huang Wei. Ya, kakek, jawab Huang Wei. Sebelum tiba di sisi Huang Qide, dia lewat di depan Huang Xiaolong, dan matanya secara tidak sengaja melewati Huang Xiaolong, membawa rasa puas diri dan kesombongan yang jelas. Pertukaran kecil ini tidak diperhatikan oleh orang lain, namun itu tidak luput dari persepsi Huang Xiaolong.
Roh bela diri kelas 10, Huang Xiaolong dengan tenang balas menatapnya. Meskipun Huang Wei adalah sepupunya, keduanya tidak dekat. 2 tahun yang lalu, Huang Wei dan beberapa anak-anak dari para tetua mengintimidasi saudara perempuannya Huang Min dan secara kebetulan, Huang Xiaolong terjadi di tempat kejadian. Jadi konsekuensinya tidak perlu penjelasan. Huang Wei dan beberapa anak tetua dipukuli dengan menyedihkan. Sejak saat itu, Huang Wei menyimpan dendam. Huang Wei berjalan mendekat dan berdiri di depan kakeknya. Tangan Huang Qide mengulurkan tangan untuk menggosok kepala Huang Wei, tersenyum dan dipenuhi dengan cinta. Tertawa, dia berbalik ke Huang Ming dan berkata, Huang Ming, kamu melakukan pekerjaan yang baik untuk melahirkan cucu yang sangat baik. Di ujung yang lain, Huang Ming merasa sedikit malu ketika mendengarkan pujian ayahnya. Ayah, tidakkah menurutmu kita harus melanjutkan upacara kebangkitan kembali? Huang Qide mengangguk setuju, ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah ini. Tersenyum dengan ramah, dia berkata, benar, mari kita lanjutkan dengan upacara kebangkitan. Setelah Huang Wei, giliran Huang Xiaolong. Ketika Huang Qide berbicara, para tetua, pelayan dan murid tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Huang Xiaolong. Huang Wei sebagai salah satu cucu Huang Qide memiliki semangat bela diri kelas 10. Bagaimana dengan Huang Xiaolong? Dengan anggota klan berkumpul menyaksikan, Huang Xiaolong dengan tenang melangkah ke balok cahaya bercorak segi 6. Huang Peng dan Su Yan tidak bisa menahan tangan satu sama lain dengan gugup, bahkan detak jantung mereka bertambah cepat saat menyaksikan putra mereka melangkah ke dalam berkas cahaya heksagonal. Huang Xiaolong tidak tinggal di dalam area yang dipenuhi sinar cahaya terlalu lama. Sama seperti Huang Wei, cahaya hitam juga muncul di sekitar tubuh Huang Xiaolong. Melihat pemandangan ini, orang banyak menatap kosong, dan kemudian cahaya biru tiba-tiba muncul di sebelah cahaya hitam. 2 lampu berbeda menyala sesekali, menimbulkan sensasi iblis. Kemudian, bayangan hitam dan bayangan biru muncul di belakang kepala Huang Xiaolong, semua orang melihat makhluk seperti ular yang memiliki 2 kepala, satu dengan kepala hitam, yang lain dengan kepala biru. Orang-orang di sekitarnya saling bertukar pandang. Roh bela diri ular berkepala 2. Dalam pengetahuan mereka tentang roh bela diri tipe binatang buas, ular berkepala 2 berwarna merah atau kuning, tetapi ular berkepala 2 ini muncul dalam warna hitam dan biru. Huang Qide melihat roh bela diri di belakang Huang Xiaolong, matanya yang bingung diwarnai dengan kekecewaan. Menurut pendapatnya, roh bela diri cucu ini hanyalah variasi dari roh bela diri berkepala 2. Beberapa murid Huang Klan Manor juga memiliki variasi jenis roh bela diri. Karena itu, kemunculan variasi semangat bela diri tidaklah biasa. Meskipun ular berkepala 2 tingkat 7 dianggap sebagai roh bela diri tingkat tinggi, dibandingkan dengan harimau hitam 3 mata Huang Wei, perbedaannya seperti surga dan bumi. Huang Peng dan Su Yan melihat roh bela diri yang melayang di belakang putra mereka, ekspresi Huang Peng tidak berbeda dari Huang Qide. Meskipun dibandingkan dengan mayoritas orang klan, bakat roh bela diri tingkat 7 dianggap tinggi, Huang Peng masih sedikit kecewa dengan hasilnya. Orang tua mana yang tidak menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka? Tuan Manor tua, bagaimana menurutmu? Kepala pelayan Chen Ying tidak bisa tidak merujuk pada Huang Qide. Huang Qide menyatakan, variasi dari ular berkepala 2, roh kelas 7. Semua tetua dan pelayan yang hadir di aula kuil menganggukkan kepala mereka, tampaknya setuju dengan penghakiman Tuan Manor tua. Roh bela diri tingkat 7, variasi ular berkepala 2. Huang Xiaolong melangkah keluar dari sinar bercahaya heksagonal, wajahnya tenang. Hanya dia yang tahu roh bela dirinya tidak sesederhana variasi dari ular berkepala 2. Melihat roh bela diri Huang Xiaolong hanya varian kelas 7 ular berkepala 2, mulut Huang Wei melengkung menjadi ejekan mengejek, matanya terpancing saat mengarahkan mereka ke Huang Xiaolong. Huang Xiaolong secara alami memperhatikan mata memprovokasi Huang Wei, tetapi dia tidak keberatan sama sekali, karena dia terlalu malas untuk bermain permainan menatap dengan anak kecil. Anak setelah Huang Xiaolong adalah putra tetua Zhou Guang, Zhou Suedong. Zhou Suedong adalah salah satu dari anak-anak Huang Klan Manor yang dipukul Huang Xiaolong karena menindas Huang Min. Dengan sangat cepat, roh bela diri Zhou Suedong diturunkan menjadi roh bela diri kelas 6, serigala mata darah. Satu demi satu, lebih dari selusin anak-anak keluarga Huang Klan Manor melangkah ke sorotan cahaya dan membangunkan semangat bela diri mereka. Sebagian besar dari mereka memiliki roh bela diri tingkat 4, sekitar 5, dan bahkan beberapa roh bela diri tingkat 6. Ada sejumlah roh bela diri limbah dan yang tingkat rendah juga. Dalam putaran upacara kebangkitan roh bela diri ini, meskipun roh bela diri Huang Xiaolong berada di urutan kedua, tidak ada banyak perbedaan. Dia dan anak-anak Huang Klan Manor yang lain hanyalah tontonan, dibayangi oleh roh bela diri kelas 10 Huang Wei. Setelah upacara kebangkitan berakhir, Huang Qide tersenyum dan berkata kepada Huang Ming, Huang Peng, dan para tetua yang hadir lainnya, aku secara pribadi akan menasihati latihan Huang Wei mulai sekarang. Saran pribadi. Semua orang tercengang. Ya, ayah. Wajah Huang Ming mekar, langsung setuju. Melihat putranya sendiri, Huang Peng menghela nafas dengan menyesal di dalam hatinya setelah mendengar rencana ayahnya untuk mengawasi kultivasi Huang Wei secara pribadi. Setelah beberapa saat, kerumunan bubar dan aula marsial ditutup. Kembali ke halaman timur, hati Su Yan dipenuhi dengan ketidakpuasan, bagaimana ayah bisa menunjukkan pilih kasih seperti itu. Dia ingin mengawasi latihan Huang Wei secara pribadi. Bagaimana dengan Xiaolong kita? Apakah Xiaolong bukan cucunya? Huang Peng mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, suaranya berat saat dia berkata, jangan menyebutkan ini lagi. Tidak ada yang diizinkan untuk mengemukakan masalah ini di masa depan. Namun di dalam hatinya ia juga merasa sedih, tetapi dengan roh bela diri kelas 10 Huang Wei, diberikan bahwa ayahnya ingin melakukannya. Xiaolong, bakatmu juga bagus. Berusahalah lebih banyak dalam latihanmu, mencapai prajurit ke-8 orde tidak akan sulit bagimu.
Huang Peng berbalik ke arah Huang Xiaolong dan berusaha menghiburnya. Aku mengerti, ayah. Huang Xiaolong membuka mulutnya ingin memberitahu Huang Peng dan Su Yan bahwa arwah bela dirinya tidak boleh kelas 7. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjawab seperti itu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebelum Huang Xiaolong pergi, Huang Peng memberinya teknik kultivasi untuk melatih pertempuran Qi dan menjelaskan poin-poin penting yang harus difokuskan oleh Huang Xiaolong selama latihan. Huang Xiaolong mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghafal mereka dalam hati. Setelah meninggalkan aula utama Eastern Courtyard, Huang Xiaolong kembali ke halaman kecilnya sendiri dan mulai berlatih pertempuran Qi sesuai dengan teknik penanaman yang diberikan ayahnya. Dia duduk di tempat tidur dan mulai menyerap energi spiritual dunia sesuai dengan instruksi urutan pertama. Saat Huang Xiaolong menggunakan teknik kultivasi, roh bela dirinya muncul dari tubuhnya, varian ular berkepala dua dimanifestasikan di belakang Huang Xiaolong. Yang disebut ular berkepala dua tingkat 7 tiba-tiba merentangkan rahangnya lebar-lebar dan melahap energi spiritual di sekitarnya dengan kecepatan yang mengerikan, menarik energi spiritual di sekitar Huang Xiaolong. Energi spiritual yang dikonsumsi oleh ular berkepala dua mengalir ke tubuh Huang Xiaolong, bepergian di sepanjang meridian dan secara bertahap berubah menjadi pertempuran Qi. Malam mendekat dengan lambat, cahaya bulan datang bersinar dari jendela halaman kecil. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong membuka matanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Sebelumnya, dia mengikuti instruksi dari teknik kultivasi yang diberikan ayahnya, lapisan pertama teknik kultivasi Xuan Qin, untuk menyingkat pertempuran Qi dengan menjalankan energi spiritual di sepanjang garis meridian. Dia berhasil mengarahkan aliran energi spiritual untuk satu putaran penuh tanpa hambatan atau kesulitan. Dalam beberapa jam ini, dia tidak hanya berhasil mengubah energi spiritual menjadi pertempuran Qi, dia menerobos ke prajurit Orde Pertama. Hati Huang Xiaolong dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Jika dia ingat dengan benar, ayahnya menyebutkan bahwa kakeknya menghabiskan hampir 6 bulan sebelum berhasil menerobos ke prajurit Orde Pertama. Roh bela diri kakeknya adalah salah satu dari 8 roh bela diri kelas atas, kera emas 6 sayap. Bab 03, hanya Xiaolong tidak mendapatkan apapun. Jika orang lain menemukan bahwa Huang Xiaolong tidak hanya berhasil mengubah pertempuran Qi, tetapi juga menerobos menjadi prajurit Orde Pertama hanya dalam waktu beberapa jam, itu mungkin akan menakuti mereka setengah mati. Bahkan Huang Xiaolong sendiri merasa sulit untuk percaya, apalagi yang lain. Meskipun sejak awal Huang Xiaolong curiga bahwa roh bela dirinya bukan hanya beberapa roh bela diri kelas 7, namun, hasil ini terlalu menantang surga. Menurut ayahnya, semakin tinggi tingkat semangat bela diri, semakin tinggi bakat kultivasi dan semakin cepat kecepatan kultivasi seseorang. Kakeknya, Huang Qide, memiliki roh bela diri Golden AP kelas 6 bersayap kelas 6 tingkat atas, namun butuh waktu setengah tahun baginya untuk melakukan terobosan kepada prajurit Orde Pertama, padahal ia hanya menghabiskan beberapa jam. Dengan kata lain, tingkat semangat bela dirinya bahkan lebih tinggi dari kakeknya. Roh bela diri kelas 10. Tidak, kecepatan kultivasi roh bela diri kelas 10 tidak akan sebesar ini. Sebuah pemikiran melintas di benak Huang Xiaolong. Semangat bela diri bakat luar biasa. Roh bela diri yang luar biasa hanya ada dalam mitos dan legenda. Di atas kelas 10 ada dikatakan kelas 11 dan bahkan 12. Meskipun orang tidak yakin tentang tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh roh bela diri, bisa dipastikan bahwa roh bela diri Huang Xiaolong pasti di atas kelas 10. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berhasil menenangkan kegembiraan di hatinya dan terus menjalankan teknik kultivasi Xuan Qin. Ular berkepala dua sekali lagi muncul di belakangnya dengan mulut terbuka lebar, melahap energi spiritual dunia sementara pertempuran Qi beredar di sepanjang garis meridiannya, mengikuti rute meridian First Order Warriors. Kali ini, kecepatan sirkulasi pertempuran Qi jauh lebih cepat dari sebelumnya dan Huang Xiaolong jelas menyadari pertempuran Qi dalam meridiannya telah tumbuh lebih tebal. Meskipun perbedaannya tidak jelas, setelah mengedarkan pertempuran Qi-nya selusin kali, ketebalan pertempuran Qi meningkat hampir setengah kepadatan aslinya. Pada saat Huang Xiaolong membuka matanya, sinar bulan yang lembut telah menghilang dan digantikan oleh sinar matahari yang mengalir masuk melalui jendela ke tubuh kecilnya. Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, Huang Xiaolong berbaring dengan malas dan bangun dari tempat tidur. Selama latihan tadi malam, dia tidak hanya mengalami terobosan dan menjadi prajurit Orde Pertama, dia juga mencapai pertengahan Orde Pertama. Mid First Order. Mata yang dalam Huang Xiaolong menyaksikan matahari terbit. Menurut kecepatan latihan ini, dalam 3 hari ia akan dapat mencapai Orde Pertama, mungkin bahkan memiliki terobosan lain dan menjadi prajurit Orde Kedua. Huang Xiaolong berjalan keluar dari kamar ke halaman kecil, tangan kecilnya mengepal. Mengumpulkan ki pertempurannya di tinjunya, Huang Xiaolong meninju batu besar setengah meter di sudut halaman kecil. Ledakan. Suara ledakan terdengar dan batu besar setengah meter itu terbang kembali dan jatuh, berguling beberapa meter jauhnya. Sebuah sudut batu hancur berkeping-keping dan tersebar di tanah. Huang Xiaolong melihat hasilnya dan mengangguk puas. Secara umum, ki pertempuran prajurit Orde 1 yang terlambat memiliki kekuatan satu batu. Sementara dia hanya di pertengahan Orde Pertama, karena dia terlatih dalam kitab metamorfosis tubuh, kekuatan serangannya sebanding dengan prajurit Orde Pertama. Kekuatan satu batu dihitung 120 pound. Huang Xiaolong juga memperhatikan setelah satu malam berlatih pertempuran Qi, otot-otot di tubuhnya lebih kuat dan lebih kuat. Prajurit dari Orde Pertama ke ketiga dikelompokkan ke dalam tahap awal budidaya. Pada tahap awal ini, saat pertempuran Qi mengalir di sepanjang meridian, itu memurnikan otot-otot tubuh. Pada saat Huang Xiaolong mencapai puncak prajurit Orde ketiga, otot-ototnya akan sepenuhnya berkembang, meningkatkan refleks, kekuatan, dan pertahanannya beberapa kali lipat dibandingkan dengan dirinya saat ini. Pada saat ini, suara langkah kaki ringan bisa terdengar dari luar halaman.
Huang Xiaolong terkejut sesaat dan kemudian menggelengkan kepalanya, tersenyum ketika dia menyadari bahwa tamu itu adalah adik perempuannya, Huang Min. Benar saja, suara lembut dan polos Huang Min terdengar, kakak, kakak. Huang Xiaolong berbalik dan melihat Huang Min berlari ke halaman, ketika dia mencapai Huang Xiaolong, Huang Min terengah-engah, kakak laki-laki, ibu dan ayah sedang berdebat. Ibu dan ayah sedang berdebat. Ada apa? Huang Xiaolong bingung sejenak. Untuk ingatannya, orang tuanya tidak pernah bertengkar. Aku tidak tahu alasannya, tetapi sepertinya itu terkait dengan paman sulung, kata Huang Min. Paman sulung. Huang Xiaolong sedikit mengerutkan kening, berkata, kita akan pergi dan melihat. Meninggalkan halaman kecil dengan Huang Min, mereka bergegas ke halaman timur. Namun, bahkan sebelum mereka mencapai aula courtyard timur, dari kejauhan, suara pertengkaran orang tua mereka bergema. Kakak terlalu banyak. Suara penuh kemarahan Su Yan berseru. Setelah upacara kebangkitan roh bela diri, semua anak menerima pertempuran Qi dan kecuali Xiaolong kita. Langkah Huang Xiaolong terhenti. Pertempuran Qi dan, pil kelas 2. Setelah membangkitkan semangat bela diri, jika seseorang bisa mendapatkan pertempuran Qi dan, itu akan mempercepat konversi pertempuran Qi. Tentu saja bagi para pejuang yang termasuk dalam tahap awal, pertempuran Qi dan juga membantu meningkatkan kualitas pertempuran Qi. Bukankah kakak sudah mengatakan persediaan pertempuran Qi dan manor kehabisan? Dia akan memberi kompensasi kepada Xiaolong lain kali. Suara kesal Huang Peng terdengar dari dalam aula. Ada total 26 anak selama upacara kebangkitan roh bela diri dan bahkan mereka dengan roh bela diri tingkat rendah dan limbah menerima pertempuran Qi dan. Semua yang lain menerima satu kecuali Xiaolong kami yang memiliki roh bela diri kelas 7. Su Yan mengangkat suaranya dengan marah. Kenapa gitu? Xiaolong kita adalah keponakannya. Petik 2. Huang Xiaolong mengerutkan alisnya. Mendengarkan pertengkaran orang tuanya, dia mengerti dengan jelas, selain dia, semua anak lainnya diberikan pertempuran Qi dan untuk membantu kultivasi mereka. 2 tahun lalu, ketika Huang Xiaolong secara serius memukuli Huang Wei, Huang Ming tidak mengatakan apa-apa saat itu. Tampaknya kebencian paman Huang Ming terhadapnya telah lama hilang. Meskipun kakeknya Huang Qide belum menyerahkan posisi Manor Lord kepada paman sulung Huang Ming, tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar masalah istana ditangani olehnya, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Sama seperti ibunya Su Yan berkata, bahkan mereka yang memiliki limbah dan roh bela diri tingkat rendah diberi pertempuran Qi dan. Hanya Huang Xiaolong, keponakannya, yang tidak mendapatkannya. Ini adalah intimidasi terang-terangan. Tidak peduli apa, Huang Xiaolong adalah keponakan Huang Ming, apakah benar-benar perlu bagi Huang Ming untuk bertindak begitu kasar? Tindakan Huang Ming tidak hanya membuktikan bahwa dia membenci Huang Xiaolong, itu juga menyamai wajah orang tua Huang Xiaolong, Huang Peng dan Su Yan, di depan semua tetua Huang klan Manor. Ini tidak mungkin. Aku akan meminta ayah untuk menilai keadilan masalah ini. Di dalam aula, Su Yan dengan tidak senang balas karena dia tidak bisa menelan ini. Kamu kembali ke sini. Huang Peng berteriak dengan marah, untuk masalah kecil, kamu akan menyusahkan ayah. Apakah kamu pikir aku belum kehilangan cukup wajah? Di luar aula, ketika Huang Xiaolong mendengar ini, dia diam-diam berbalik untuk pergi. Masalah kecil, kan? Kilatan melintas di mata Huang Xiaolong. Pamannya, Huang Ming belum mendapatkan posisi Manor Lord, tetapi begitu dia resmi mengambil alih, hal-hal kecil seperti ini akan menjadi jauh lebih besar. Huang Min melihat Huang Xiaolong tetap diam, berbalik untuk pergi tanpa sepatah kata pun. Dia tidak bisa membantu tetapi berdiri di sana dengan linglung sejenak sebelum bereaksi. Dia mencoba mengejar Huang Xiaolong, kakak, kakak. Huang Xiaolong tidak menjawab, mereka berdua meninggalkan halaman timur. Secara kebetulan, saat dia melangkah keluar mereka berhadapan langsung dengan Huang Wei. Yang tertinggal di belakangnya adalah gerombolan saudara lelakinya yang biasa, kelompok yang sama yang menggertak Huang Min. Melihat Huang Xiaolong dan saudara perempuannya keluar dari halaman timur, Huang Wei terkejut sesaat sebelum dia melangkah menuju Huang Xiaolong bersama kelompok. Bab 04, Majelis Klan Tahunan. Melihat Huang Wei dan beberapa anak laki-laki di belakangnya berjalan di jalan mereka, Huang Min dengan cepat bersembunyi di belakang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong berdiri di sana, ekspresinya acuh tak acuh terhadap Huang Wei dan yang lainnya yang mendekat. Huang Wei berjalan mendekat dan berdiri di depan Huang Xiaolong, menatapnya dengan tatapan merendahkan, lalu berkata, Huang Xiaolong, apakah kamu pikir kamu bisa melindungi adikmu seumur hidup? Mendengar ini, Huang Xiaolong mengungkapkan senyum jahat yang jahat. Matanya merah padam karena haus darah ketika dia membalas dengan ringan, jadi, apa yang ingin kamu lawan? Hatinya sudah bergetar saat meninggalkan halaman timur. Putra tertua tetua Zhou Guang, Zhou Suedong, berdiri di belakang Huang Wei dan tidak senang dengan sikap Huang Xiaolong. Sialan, siapa menurutmu kamu? Sebelum kalimatnya selesai, tangisan menyedihkan terdengar karena Huang Xiaolong menendang perut Zhou Guang begitu keras sehingga ia terbang kembali, menekuk tubuhnya seperti udang yang dimasak. Karena hati Huang Xiaolong terbakar dengan amarah, kekuatan yang diberikannya dalam tendangannya secara alami tidak ringan. Zhou Suedong terbang kembali, jatuh ke tanah dan berguling 6-7 meter sebelum berhenti. Tangannya mencengkeram perutnya dan mulutnya terbuka lebar tetapi tidak ada suara keluar, seolah-olah semua organ internalnya terbakar di lautan api. Setelah terengah-engah, Zhou Suedong menangis. Dan sial, itu adalah jenis tangisan yang menghancurkan, tampak jelek. Huang Xiaolong melirik Zhou Suedong yang tertutup debu, wajahnya basah dengan air mata mengalir seperti air terjun. Huang Xiaolong mengerutkan bibirnya berpikir, anak nakal kecil adalah anak nakal kecil, air mata mengalir seperti kencing. Sentuh sedikit saja dan itu akan mulai bocor. Kamu, Huang Wei dan gengnya bereaksi pada saat itu. Mereka semua menatap Huang Xiaolong dengan kaget dan panik di mata mereka. Huang Wei tidak berharap Huang Xiaolong begitu kejam, bahkan lebih dibandingkan dengan 2 tahun lalu.
Bagaimana dengan aku? Huang Xiaolong menatap langsung ke arah Huang Wei dan anak-anak di belakangnya, senyum cemerlang muncul, kamu juga ingin aku menendangmu. Mendengar ini, Huang Wei dan yang lainnya mundur beberapa langkah secara refleks, dengan waspada melihat kaki kanan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tertawa saat menonton adegan ini, tawanya menyebabkan wajah Huang Wei berubah merah padam karena marah dan malu. Api mengamuk di hati Huang Wei dan dia berteriak pada Huang Xiaolong untuk menutupi rasa malunya, Huang Xiaolong, kamu berani menyerang putra seorang tetua tanpa alasan yang baik, tunggu saja hukumanmu. Penyerangan tanpa alasan. Tatapan dingin Huang Xiaolong menyapu tubuh Huang Wei setajam pisau. Huang Wei tidak berani menatap langsung ke mata Huang Xiaolong dan malah menyatakan dengan lemah dengan keberanian palsu, kamu. Tunggu saja sampai akhir pertemuan tahunan tahun ini. Aku akan membiarkanmu kelihatan bagus, satu. Kemudian, Huang Wei pergi dengan anak-anak mengikuti di belakangnya dengan langkah cepat, panik, tidak lupa membawa Zhou Suedong yang masih memegangi perutnya. Kakak, kamu memukul Zhou Suedong. Jika Huang Wei mengeluh tentang hal itu kepada Paman Sulung, pada saat itu akankah dia? Huang Min bertanya dengan ekspresi khawatir, memikirkan bagaimana paman sulung mereka Huang Min mencambuk orang selama hukuman, Huang Min tidak bisa membantu tetapi merasa takut. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang itu, Huang Xiaolong berkata tanpa khawatir saat dia melihat punggung canggung dari kelompok Huang Wei. Dia yakin bahwa tendangannya tidak akan meninggalkan memar atau cedera yang terdeteksi. Bahkan jika Huang Ming atau Zhou Guang memeriksa tubuh Zhou Suedong, mereka tidak akan menemukan bukti. Bahkan jika pamannya Huang Ming ingin menghukumnya, dia masih perlu memiliki beberapa bukti, seperti 2 tahun yang lalu ketika dia memukuli Huang Wei dan anak-anak dari beberapa tetua dengan menyedihkan, Huang Xiaolong tidak menerima hukuman. Akhir dari klan assembly tahun ini, Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri setelah Huang Wei dan kelompoknya menghilang dari pandangan, matanya berkilau dengan cahaya yang tajam. Pada akhir setiap tahun, Huang Klan Manor mengadakan pertemuan klan di mana orang-orang muda dari Huang Klan Manor di usia yang sama diizinkan bertanding satu sama lain sebagai pengalaman belajar. Tampaknya Huang Wei berencana untuk menentangnya selama majelis klan di akhir tahun. Dengan melakukan itu, Huang Wei tidak hanya akan menampilkan kekuatan dan bakatnya di depan semua orang, tetapi juga menyelesaikan dendamnya dengan Huang Xiaolong di depan umum. Masih ada 5 bulan sampai majelis klan, dan dengan bakat Huang Wei, 5 bulan sudah cukup waktu untuk mencapai orde pertama yang terlambat. Selain itu, Huang Wei memiliki dukungan dan saran kakek Huang Kide dalam kultivasi. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa, meskipun sedikit seram, dalam kasus itu, 5 bulan kemudian dia akan memukuli putra Huang Ming tepat di depan wajahnya sampai dia tidak dapat mengenali Huang Wei. Selama pertemuan klan tahunan, kakek mungkin akan datang untuk menonton. Menurut pendapat Huang Xiaolong, karena Huang Wei adalah cucunya yang berharga dan di bawah pengawasan pribadinya, dia pasti akan muncul. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong mengirim adik perempuannya sebelum menuju ke gunung belakang. Di belakang gunung, Huang Xiaolong berlatih kitab metamorfosis tubuh sebelum kembali ke halaman kecilnya. The Body Metamorphose Scripture adalah seni bela diri rahasia Huaxia, 2, dari kehidupan sebelumnya. Bahkan jika Huang Xiaolong tidak mengolah pertempuran Qi, dia akan terus berlatih dalam kitab metamorfosis tubuh. Ada desas-desus bahwa setelah dilatih ke tingkat tertinggi, ada kekuatan misterius yang tersembunyi dalam kitab metamorfosis tubuh. Selama latihan pertempuran kita di malam, Huang Xiaolong memperhatikan kekuatan internal di dalam tubuhnya beredar di sepanjang meridiannya pada saat yang sama dengan pertempuran Qi, saling melengkapi. Huang Xiaolong mencapai prajurit Ordo Pertengahan adalah karena pelatihannya dalam kitab metamorfosis tubuh selama 4 tahun. Jika tidak, bahkan jika Huang Xiaolong memiliki semangat bela diri bakat yang luar biasa, tidak mungkin untuk mencapai prajurit orde pertama hanya dalam 1 malam. Kembali di halaman kecilnya, Huang Xiaolong mulai menjalankan teknik kultivasi Xuan Qin dan melanjutkan latihan pertempuran Qi-nya. 3 hari berlalu dengan cepat. Selain makan dan menjawab panggilan alam selama 3 hari terakhir, setiap menit dihabiskan untuk berlatih, berdagang antara berlatih pertempuran Qi di halaman rumahnya dan berlari ke gunung belakang untuk melatih kitab metamorfosis tubuh. Di hari keempat, cahaya bulan keperakan bersinar dalam keheningan malam. Seperti 3 malam terakhir, Huang Xiaolong duduk di tempat tidurnya dan berlatih sesuai dengan teknik kultivasi Xuan Qin. Roh bela diri berkepala 2 muncul di belakangnya, melahap energi spiritual surga dan bumi dengan kecepatan yang mengerikan dan menyalurkannya ke tubuh Huang Xiaolong, mengubahnya menjadi pertempuran Qi. Dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya, ketebalan Qi pertempuran Huang Xiaolong di dalam tubuhnya telah meningkat 10 kali lipat. Menjalankan teknik kultivasi, pertempuran Qi dengan cepat melonjak sepanjang garis meridiannya. Setelah 3 hari berlatih tanpa henti, Huang Xiaolong mencapai puncak orde pertama yang terlambat, dia punya firasat bahwa dia akan sukses melakukan terobosan ke orde kedua malam ini. Sekitar 1 jam kemudian, ketika pertempuran Qi melonjak dalam meridian Huang Xiaolong, kecepatannya tumbuh lebih cepat dan lebih fluktuatif, seperti gelombang badai, mendorong rasa sakit saat menabrak meridiannya, tetapi bagi Huang Xiaolong tingkat rasa sakit ini bukan apa-apa. Saat pertempuran Qi menghantam seluruh meridiannya, Huang Xiaolong merasa terobosannya sudah dekat, tetapi ada penghalang yang menghalanginya. Dia tidak bisa dengan paksa melewati ambang pintu, mirip dengan ombak raksasa yang menabrak dinding yang kokoh. Huang Xiaolong tidak berkecil hati. Dia tahu itu penting untuk tetap tenang dan terus menjalankan teknik budidaya Xuan Qin, mengedarkan pertempuran Qi di sepanjang meridiannya. Tiba-tiba, sebuah suara menembus tubuhnya yang hanya bisa dia dengar, penghalang kedua akhirnya pecah. Meridian lapisan pertama pecah seperti gabus yang muncul, pertempuran Qi langsung dan dengan antusias menyembur ke meridian lapisan kedua. Huang Xiaolong senang. Dia akhirnya menerobos ke prajurit Orde 2 setelah beberapa hari kerja keras. Bab 05, ingin melumpuhkan kedua lengan aku. Prajurit Orde kedua.
Dari hari pertama budidaya hingga mencapai prajurit Orde Kedua, Huang Xiaolong menghabiskan sedikit lebih dari 3 hari. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara umum, roh bela diri kelas 10 akan membutuhkan setidaknya 1 tahun waktu untuk terobosan ke Orde Kedua. Bahkan jika seseorang memiliki semangat bela diri bakat yang luar biasa, seseorang perlu setidaknya 6 bulan untuk mencapai hasil ini. Namun, Huang Xiaolong hanya menghabiskan 3 hari. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, ia terus menjalankan teknik kultivasi Suan Qin sehingga ki pertempuran lapis kedua yang mengalir ke meridiannya menjadi lebih halus dan lebih tenang, beredar perlahan. Jika layar pertempuran pertama ki meridian mirip dengan aliran kecil, maka pertempuran layar kedua ki meridian sebanding dengan sungai kecil, lebih luas dan lebih besar, menampung lebih banyak pertempuran ki. Malam berlalu. Ketika kehangatan sinar matahari pagi mengalir melalui jendela ke tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menghentikan latihannya dan membuka matanya. Setelah latihan 1 malam, ia menstabilkan budidaya prajurit Orde Kedua. Aku ingin tahu seperti apa perkembangan anak nakal Huang Wei. Huang Xiaolong berpikir, sebelum melompat turun dari tempat tidur dan menuju keluar ruangan, meregangkan anggota tubuhnya sambil menghadap matahari. Meninggalkan kamarnya, di halaman kecil, Huang Xiaolong melihat batu besar berukuran setengah meter yang sama di sudut yang dia pukul beberapa hari sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri sehingga dia berjalan ke batu besar sambil mengangkat tangan kanannya, pertempuran ki melilit telapak tangannya saat dia mendaratkan serangan pada batu itu. Batu besar itu bergetar hebat ketika puing-puing kecil runtuh, tersebar di semua tempat. Di permukaan batu besar, orang bisa melihat garis retak sangat kecil. Mengambil tangan kanannya sambil mengamati kekuatan telapak tangannya, Huang Xiaolong mengangguk puas. Sesuai harapannya, setelah maju menjadi prajurit Orde Kedua, kekuatannya sebenarnya sebanding dengan prajurit Orde Kedua, yang setara dengan kekuatan 2 batu. Kembali ke bumi, jika seorang anak berusia 7 tahun memiliki kekuatan 200 pound, itu akan menjadi keajaiban yang luar biasa, tetapi di sini di Martial Spirit World itu bukan hal yang patut dipuji. Dari halaman kecil, Huang Xiaolong menuju ke halaman timur. Tidak jauh dari halaman kecilnya, dia mendengar beberapa penjaga bangsawan bergosip. Wah, aku mendengar bahwa Tuan Muda Huang Wei berhasil mengondensasi ki pertempurannya hanya dalam 3 hari. Selama waktu kami butuh 2 bulan untuk menyingkat ki pertempuran kami. Pada tingkat ini, Tuan Muda Huang Wei akan dapat menerobos ke prajurit Orde Pertama dalam waktu kurang dari 4 bulan. Petik 2. Aku ingin tahu bagaimana latihan Tuan Muda Xiaolong ini. Tuan Muda Xiaolong. Meskipun bakat Tuan Muda Xiaolong tidak buruk, untuk berhasil menyingkat pertempuran ki akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan. Itu tidak ada bandingannya dengan Tuan Muda Huang Wei. Untuk menerobos ke Orde Pertama akan menjadi waktu minimum 1 tahun. Jadi, bocah cilik itu, Huang Wei sudah berhasil mengondensasi ki pertempurannya. Huang Xiaolong berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, seperti orang dewasa berukuran kecil saat dia melihat beberapa penjaga bangsawan berjalan pergi. Melihat punggung penjaga manor yang menghilang, Huang Xiaolong menuju aula courtyard timur. Beberapa saat kemudian setelah mencapai halaman timur dan memasuki aula utama, selain ayah dan ibunya, ada juga adik perempuannya, Huang Min, dan adik lelakinya yang berusia 4 tahun, Huang Xiaohai. Ayah, Bu, Huang Xiaolong memanggil ketika dia memasuki aula utama. Duduk. Huang Peng mengangkat kepalanya yang menunjukkan kepada Huang Xiaolong bahwa dia duduk di kursi tertentu di dalam aula utama, sedikit kekhawatiran di wajahnya. Duduk, Huang Xiaolong menemukan bahwa ekspresi Su Yan sama dengan ayahnya, jadi dia membuka mulutnya dan bertanya, Ayah, Bu, apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, kamu memukuli putra Zhou Guang. Huang Peng menatap putranya dan bertanya. Huang Xiaolong mengarahkan pandangannya ke arah adik perempuannya, Huang Min. Tanpa ragu, masalah ini dilaporkan oleh saudara perempuannya, sadar bahwa Huang Xiaolong sedang menatapnya, Huang Min menjulurkan lidah kecilnya, takut melihat Huang Xiaolong. Anak itu sedang mencari pemukulan, kata Huang Xiaolong dengan tenang. Huang Peng dan Su Yan terkejut, saling memandang. Bagaimana latihanmu beberapa hari ini? Tanya Huang Peng beberapa saat kemudian, tidak lagi mempertanyakan masalah sebelumnya. Beberapa hari terakhir ini, Huang Xiaolong telah berlatih siang dan malam, terlepas dari waktu. Huang Peng dan Su Yan tentu saja memperhatikan ini, dan mereka merasa terhibur bahwa Huang Xiaolong berusaha keras dalam kultivasinya. Mendengar pertanyaan ayahnya tentang latihannya, Huang Xiaolong ragu-ragu sejenak, haruskah dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Atau haruskah dia menyembunyikan sebagian dari kekuatannya, atau mungkin mengungkapkan bahwa dia sudah memadatkan pertempuran Qi? Melihat tatapan ragu-ragu putranya, Huang Peng menghiburnya, hanya beberapa hari, tidak masalah jika kamu tidak memadamkan pertempuran Qi, aku menghabiskan 1 bulan sebelum aku berhasil memadatkan pertempuran Qi. Betul, Xiaolong, bakatmu lebih tinggi dari ayahmu. Kamu pasti akan bisa menyingkat pertempuran Qi setelah 1 bulan, kata Su Yan. Sebenarnya, mereka berdua melihat ekspresi keraguan di wajah Huang Xiaolong membuat mereka berpikir bahwa Huang Xiaolong malu untuk menjawab bahwa dia belum menyingkat pertempuran Qi. Huang Xiaolong sejenak bersuara mendengarkan kata-kata orang tuanya. Namun, setelah berpikir sebentar, dia mengikuti pemikiran orang tuanya, mengatakan, Ayah, Ibu, yakinlah bahwa 1 bulan kemudian aku pasti akan dapat menyingkat pertempuran Qi. Mendengarkan sumpah putra mereka, Huang Peng dan Su Ya sangat senang. Meskipun Huang Xiaolong mengatakan itu, kekhawatiran semakin dalam di wajah mereka ketika mereka berpikir tentang keraguan Huang Xiaolong. Huang Peng kemudian menjawab putranya, mengatakan, Xiaolong, sehari sebelum kemarin, Huang Wei mengumumkan bahwa dia akan melumpuhkan kedua lenganmu selama majelis klan tahunan. Huang Xiaolong akhirnya mengerti ekspresi khawatir di wajah orang tuanya.
Yang lain mungkin tidak berani melakukannya, tetapi karena Huang Wei berani mengatakan banyak hal, maka dia mungkin akan melumpuhkan lengannya selama pertemuan klan dan mengklaim bahwa itu kebetulan. Pada saat itu, bahkan kakek Huang Kide tidak akan menghukumnya dan sebagai gantinya hanya menegurnya dengan beberapa kata keras. Melumpuhkan kedua tanganku. Huang Xiaolong tersenyum, jejak iblis meningkat dalam hatinya. Melihat ekspresi Huang Xiaolong yang tidak peduli, Su Yan takut bahwa Huang Xiaolong tidak mengetahui gravitasi masalah ini. Xiaolong, Huang Wei telah berhasil mengondensasi pertempuran Qi dan pada akhir tahun, ia akan dapat mencapai akhir pertama prajurit Orde. Dia akan melakukan apa yang dia katakan, pada saat itu, dia pasti akan melumpuhkan kedua lenganmu. Saat Su Yan mengatakan ini, gambar tangan Xiaolong yang lumpuh melintas di benaknya dan matanya memerah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Su Yan menangis. Huang Peng memandangi istrinya yang tenggelam dalam air mata dan sangat jengkel. Wanita, mengapa kamu menangis? Bisakah menangis bisa membantu? Petik 2. Su Yan membalik dengan wajah penuh air mata, jika Xiaolong dinonaktifkan, apa yang akan kamu lakukan? Jika kedua tangan Xiaolong terbuang sia-sia, bagaimana ia akan terus hidup? Huang Peng, mengapa kamu tidak mencari kakak, biarkan dia meminta Huang Wei untuk melepaskan Xiaolong kita. Petik 2. Memohon kakak, Huang Peng mengerutkan kening. Aku tahu ini akan menyebabkan kamu kehilangan muka, tetapi apakah kamu lebih suka melihat tangan Xiaolong lumpuh? Kata Su Yan, menangis lebih keras. Melihat Su Yan menangis dengan sedih, kedua anak kecil itu, Huang Min dan Huang Xiaohai, keduanya berjalan ke sisinya dan mulai menangis bersama dengannya. Tepat ketika Huang Xiaolong ingin mengatakan sesuatu, Huang Peng tiba-tiba berdiri sambil menggertakkan giginya, oke, aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, memegang tangan kecil Huang Xiaolong, dia membawanya ke arah halaman utara. Ayah, aku keluar dari aula utama halaman timur. Huang Xiaolong membuka mulutnya ingin mengatakan bahwa tidak perlu mencari Huang Ming, tapi dia terganggu oleh Huang Peng. Xiaolong, di depan sulung kamu paman, kamu harus bersikap, mengerti? Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Huang Xiaolong, dia dan Huang Xiaolong menuju ke halaman utara. Ketika mereka sampai di halaman utara, Huang Ming dan Huang Wei, ayah dan anak ini, berada di aula utama. Secara kebetulan, Zhou Guang dan Zhou Suedong juga ada di sana. Article 2 of 5. Saat dia duduk di aula, meskipun Huang Ming mendapati kunjungan Huang Peng dan Huang Xiaolong tiba-tiba, dia tetap duduk dan tidak bangkit ketika Huang Peng memasuki aula. Tuan Manor kedua, Zhou Guang dan putranya, Zhou Suedong, melihat itu adalah Huang Peng, segera berdiri dan menyapa Huang Peng, tidak berani tetap duduk seperti Huang Ming. Huang Peng pertama-tama mengangguk pada pasangan ayah dan putra Zhou dan kemudian dia berbalik ke Huang Ming, kakak laki-laki. Huang Xiaolong mengikuti dengan suara yang agak enggan, paman sulung. Wajah Huang Ming tanpa ekspresi seperti biasanya dan berkata, saudara kedua, kamu di sini. Duduk. Huang Peng dan Huang Xiaolong duduk di kursi di samping. Saat Huang Peng duduk, dia merenungkan bagaimana dia harus menyampaikan permintaannya kepada Huang Ming. Kakak kedua, apa yang membawamu ke sini? Pada saat ini, Huang Ming bertanya. Huang Peng ragu-ragu sejenak sebelum dengan jujur mengatakan, kakak laki-laki, aku mendengar Huang Wei mengatakan bahwa pada akhir tahun majelis klan tahunan, dia akan melumpuhkan kedua lengan Xiaolong, jadi, kata-kata Huang Peng tertinggal sini. Oh, apakah ada masalah seperti itu? Huang Ming tampak heran. Huang Xiaolong menatap ekspresi datar paman Huang Ming dan terkekeh ke dalam. Bahkan ayahnya, Huang Peng, telah mendengar tentang masalah ini, yang berarti berita tersebut telah menyebar ke seluruh Huang klan Manor, tidak mungkin Huang Ming tidak mengetahuinya. Huang Wei, apakah ada masalah seperti itu? Huang Ming berbalik dan bertanya kepada putranya, Huang Wei. Huang Wei menjawab dengan mata yang tidak berkedip dan ekspresi wajah yang tidak berubah, tidak ada hal seperti itu. Melirik Huang Peng dan Huang Xiaolong, Huang Wei melanjutkan, menurut pendapat aku, ada orang yang sengaja menggunakan ini sebagai alasan untuk menyebabkan masalah untuk halaman utara kita. Petik 2. Wajah Huang Peng memerah karena marah ketika dia mendengar ini. Apakah ini berarti bahwa dia dan putranya adalah orang-orang yang menganggur dengan tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan sehingga malah akan membuat Huang Ming dan putranya bermasalah? Huang Xiaolong sedang menonton Huang Ming dan Huang Wei. Pasangan, kinerja, ayah dan anak ini di mana satu orang bertanya dengan polos dan jawaban lain dalam bentuk barang adalah konyol. Dia menyeringai di dalam hatinya. Kakak, apa yang kamu katakan tentang masalah ini? Sambil menahan amarahnya, Huang Peng berbalik ke Huang Ming. Huang Ming melambai, masih mempertahankan ekspresi datar, kakak kedua karena tidak ada hal seperti itu, kamu bisa kembali sekarang. Mana ada, makna di balik kata-kata Huang Ming sangat jelas bahwa Huang Peng datang untuk mencari masalah. Menekan amarahnya yang meningkat, Huang Peng berkata, kakak laki-laki, kamu bermaksud mengatakan bahwa kami, ayah dan anak, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, jadi kami datang ke sini untuk membuat masalah bagi kamu. Huang Ming mengerutkan kening saat wajahnya menjadi dingin, bahkan jika masalahnya benar, bagaimana dengan itu? Perdebatan antara rekan sebaya yang sama selama majelis klan adalah peristiwa yang umum. Huang Ming mengatakan ini dengan sembrono tetapi dia tidak menyebutkan apapun tentang Huang Wei yang ingin melumpuhkan kedua lengan Huang Xiaolong. Huang Peng berdiri dengan marah, menatap kakaknya Huang Ming, apakah kamu mengatakan bahkan jika Huang Wei menyia-nyiakan kedua lengan Xiaolong, ini normal? Dengan ketidakpedulian di wajahnya, Huang Ming berkata, kalau begitu, apakah kamu menyeratkan bahwa aku harus melarang acara sparring rekan selama majelis klan tahunan? Acara sparring rekan adalah aturan yang ditetapkan oleh ayah. Apakah kamu bermaksud mengatakan aturan yang ditetapkan oleh ayah salah? Petik 2. Sebuah cahaya keras berkilau di mata Huang Xiaolong.
Niat ayahnya hanyalah agar Huang Ming menasihati putranya untuk membiarkan Huang Xiaolong pergi. Semua orang di aula tahu apa maksud ayahnya. Tapi Huang Ming memelintir fakta, mengklaim bahwa Huang Peng memintanya, Huang Ming, untuk melarang acara yang ditetapkan oleh ayah mereka untuk membuat segalanya menjadi sulit baginya. Zhou Guang dan Zhou Suedong, keduanya ayah dan anak, duduk di sana tanpa bicara. Di mata mereka, kesenangan mereka yang mengasyikkan tampak jelas. Wajah Huang Peng memerah karena marah. Mengepalkan kedua tangannya dan mengambil napas dalam-dalam, dia berkata kepada Huang Ming, Xiaolong adalah keponakanmu. Huang Ming mengangkat alisnya, melirik Huang Xiaolong dan berkata kepada Huang Peng, apakah aku perlu kamu mengingatkan aku tentang ini? Apakah aku tidak tahu dia adalah keponakan aku? Bahkan jika dia adalah keponakan aku, tidak ada gunanya bagi kamu untuk mohon padaku. Petik 2. Huang Peng tertawa meskipun marah. Bagus. Sekarang, dia akhirnya melihat wajah asli kakak laki-lakinya dan perasaan mengerikan memenuhi hatinya persaudaraan, namun mereka tidak lebih baik dari orang asing. Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara dingin, Huang Ming, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa putra kamu mampu melumpuhkan aku selama majelis klan? Kurang ajar. Melihat anak nakal kecil seperti Huang Xiaolong berani menyebutnya dengan nama di depan Zhou Guang, dia dengan marah berdiri dan dia mengangkat telapak tangannya untuk menyerang Huang Xiaolong. Ki pertempuran sombong diarahkan ke dada Huang Xiaolong. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas dan memblokir ki pertempuran untuk Huang Xiaolong. Ledakan. Sebuah ledakan bergema dan siluet yang menghalangi serangan di depan Huang Xiaolong terhuyung mundur dengan suara, deng-deng. Ayah, kamu baik-baik saja. Huang Xiaolong cemas saat ia melaju ke sisi ayahnya. Huang Peng melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Pada akhirnya, Huang Xiaolong masih keponakan Huang Ming. Meskipun dia marah, Huang Ming menyerang dengan kontrol. Kalau tidak, dengan kekuatan Orde ke-6 Huang Peng yang terakhir, tidak akan cukup untuk memblokir telapak tangan dari Huang Ming, seorang prajurit Orde ke-7 yang terlambat. Huang Xiaolong melihat bahwa ayahnya tidak terluka menarik napas lega. Pada saat ini, Huang Wei yang diam-diam berdiri di samping datang dan berkata, Paman kedua jika kamu ingin aku membiarkan Huang Xiaolong pergi, bukan tidak mungkin selama Huang Xiaolong berlutut, kau tahu 3 kali dengan keras, dan membiarkan aku menamparnya 20 kali di akhir tahun klan assembly. Lalu aku akan melepaskannya. Petik 2. Kau tahu 3 kali dan 20 tamparan. Alis Huang Peng mengerut dengan erat dan dia memandang putranya. Huang Xiaolong memandang Huang Wei dan berkata dengan suara dingin, di masa lalu atau sekarang, aku, Huang Xiaolong, berlutut di depan surga dan berlutut di depan bumi, tetapi tidak pernah di hadapan seseorang. Lalu, beralih ke Huang Peng dia berkata, ayah, ayo pergi. Petik 2. Berlutut di hadapan surga, berlutut di muka bumi, tetapi tidak pernah di hadapan seseorang. Huang Peng kaget tapi dia tersenyum menghargai, bagus, nak. Ayo pergi. Mengatakan itu, Huang Peng dan Huang Xiaolong berbalik untuk pergi. Huang Wei memandang siluet Huang Peng dan Huang Xiaolong yang berangkat dan dengan kemarahan meningkat di dalam hatinya, dia mulai berteriak di punggung Huang Xiaolong, apakah menurutmu aku tidak akan berani melumpuhkan lenganmu selama majelis klan? Huang Xiaolong bahkan tidak berbalik ketika dia meninggalkan pintu masuk halaman utara bersama ayahnya. Huang Ming menatap dua sosok yang menghilang, wajahnya rumit. Tetua Manor Lord, hanya karena identitas Huang Xiaolong, dia tidak sopan kepada tetua keluarga, bahkan berani menyebut nama tetua Manor Lord dengan nama. Ini juga, pada saat ini, Zhou Guang berjalan ke Huang Ming dan berbicara. Namun, kata-kata itu belum selesai sebelum telapak tangan Huang Ming menyapu wajah Zhou Guang, meninggalkan tanda 5 jari merah yang jelas di wajahnya. Huang Ming memandang Zhou Guang, wajahnya tanpa ekspresi tetapi matanya setajam pisau, ini adalah sesuatu di antara kita saudara, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyela. Ya, tetua Manor Lord, ini adalah kesalahan bawahan. Zhou Guang panik dan meminta maaf berulang kali. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong dan ayahnya, Huang Peng, kembali ke halaman timur. Su Yan, mengetahui bahwa Huang Xiaolong dan Huang Peng telah kembali, dengan cepat berjalan mendekati mereka dan bertanya dengan suara khawatir, bagaimana? Huang Peng tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sebaliknya, itu adalah Huang Xiaolong yang berkata, Bu, kamu tidak perlu khawatir tentang majelis klan, aku akan baik-baik saja. Tidak ada yang akan terjadi padaku. Setelah mendengar ini, Su Yan berpikir Huang Wei telah berjanji untuk membiarkan Huang Xiaolong pergi selama acara perdebatan majelis klan dan hatinya yang khawatir akhirnya ditenangkan. Sambil tersenyum, dia berkata, itu luar biasa, maka semuanya baik-baik saja. Huang Peng membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat senyum bahagia istrinya, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Bab 07, Lembah Aneh. Kembali di halaman kecilnya di Eastern Courtyard, Huang Xiaolong duduk di ranjang kayu sambil memikirkan kembali pemandangan di Courtyard Utara. Baik Huang Wei dan penampilan ayahnya yang arogan, dingin, dan munafik menyebabkan jejak kebencian muncul di hatinya. Awalnya, dia memiliki beberapa keraguan ketika dia berencana untuk mengalahkan Huang Wei dengan menyedihkan selama akhir tahun klan assembly. Tapi sekarang, itu benar-benar menguap. Agaknya, Huang Ming berpikir posisi Tuan Manor Utama tidak akan lepas dari jari-jarinya. Huang Xiaolong terkekeh. Sejak roh bela diri Huang Wei terbangun, mayoritas tetua berusaha untuk lebih dekat dengan Huang Ming yang membawa insiden sebelumnya mengenai pertempuran Qidan, bersama dengan adegan Courtyard Utara hari ini. Beberapa saat kemudian, menekan permusuhannya, Huang Xiaolong mulai menjalankan teknik budidaya Suan Qin untuk melatih ki pertempurannya. Roh bela diri berkepala dua muncul, melayang di belakang Huang Xiaolong, dan mulai melahap energi spiritual dunia sekitarnya.
Huang Xiaolong memperhatikan bahwa setelah kemajuannya menjadi prajurit Orde Kedua, kecepatan roh jiwanya dalam menyerap energi spiritual telah meningkat secara substansial. Selain itu, kedua roh bela diri berkepala dua yang sebelumnya berkepala palem telah tumbuh 2 kali ukurannya, cahaya hitam bercahaya dan cahaya biru menjadi lebih tebal dan lebih terang. Saat roh bela diri berkepala dua melahap energi spiritual dari sekitarnya, lampu hitam dan biru terus-menerus berkilauan di ruangan itu. Beberapa untai energi spiritual diserap ke dalam meridian Huang Xiaolong, berubah menjadi pertempuran ki terus-menerus, mengalir di sepanjang meridian lapisan kedua berulang-ulang. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Beberapa hari terakhir ini, Huang Xiaolong sekali lagi berlatih seperti orang gila terlepas dari waktu. Hasil dari latihan hari ini adalah bahwa Huang Xiaolong berhasil mencapai puncak Orde Kedua awal. Selama periode ini, Huang Peng dan Su Yan mampir setiap hari ke halaman kecil Huang Xiaolong untuk memeriksanya. Melihat putra mereka berlatih dengan cara yang gila, baik Huang Peng dan Su Yan merasa tertekan. Su Yan bahkan mulai diam-diam menangis karena meskipun Huang Peng dan Huang Xiaolong tidak pernah menyebutkan secara terperinci tentang apa yang terjadi di halaman utara, dia masih berhasil mengetahui apa yang terjadi beberapa hari yang lalu dari gosip pelayan bangsawan. Setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, Huang Xiaolong sedang berlatih pertempuran ki di halaman kecilnya atau pelatihan dalam kitab metamorfosis tubuh di gunung belakang. Karena bodi metamorfosis scripture adalah rahasia, dia hanya bisa menyelinap keluar untuk berlatih di gunung belakang di malam hari. Di bawah naungan kegelapan malam di dalam hutan lebat berdiri sosok kecil dalam posisi yang aneh. Malam yang gelap, pepohonan hutan lebat, dan sesosok kecil berdiri di sana dalam posisi yang aneh. Adegan ini lengkap dengan cahaya bulan yang menyinari celah di dedaunan, menandai tanah dengan bintik-bintik perak lembut. Dengan tangan di atas kepalanya, Huang Xiaolong menjalankan hukum kitab metamorfosis tubuh, menarik energi spiritual dunia, membuatnya terlihat dengan mata T3L4 nanogram. Energi dapat terlihat mengalir ke meridian Huang Xiaolong, berubah menjadi kekuatan internal sebelum berkumpul di dantiannya di bawah pusarnya. Malam itu berangsur-angsur memudar ketika cahaya melampaui kegelapan dan tetesan embun yang terbentuk di rumput memantulkan sinar matahari. Huang Xiaolong berhenti berlari melalui hukum kitab metamorfosis tubuh sebelum membuka matanya. Tiba-tiba, Huang Xiaolong berteriak rendah, melambaikan kedua telapak tangannya, siluetnya melompat tinggi di atas tanah ketika bayangan serangan telapak tangan jatuh ke tanah rumput di bawahnya. Energi berputar cepat di ruang sekitarnya, bersiul melalui angin. Keterampilan bela diri yang unggul ini adalah sesuatu yang diwarisi dari keluarga Huang Xiaolong dalam kehidupan sebelumnya, Ethereal Palm. Saat telapak tangan Huang Xiaolong menyerang, lengannya sepertinya tidak bisa ditembus dan tidak berwujud, cetakan telapak tangan yang dikondensasi dari uap yang tercetak di udara, setiap tebasan telapak tangan tidak menghilang bahkan setelah jangka waktu yang lama. Tingkat penguasaan tertinggi Ethereal Palm, memadatkan tanpa menghilangkan, kekuatan internal yang tak ada habisnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Huang Xiaolong dikenal sebagai keajaiban seni bela diri tidak hanya karena fisiknya, tetapi juga karena kemampuan pemahamannya yang luar biasa. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong secara bertahap berhenti. Setelah beberapa saat menarik napas, pohon-pohon di daerah sekitarnya roboh, sebuah telapak tangan terlihat di setiap batang pohon. Melihat jejak telapak tangan di batang pohon, alis Huang Xiaolong berkerut. Jika ini adalah kehidupannya sebelumnya, palem etherealnya tidak akan meninggalkan bekas yang terlihat. Pada akhirnya, itu semua karena kekuatan internalnya masih terlalu lemah. Aku ingin tahu, apa kekuatan keterampilan bertarung dunia martial spirit ini? Huang Xiaolong berpikir sendiri. Peraturan umum klan hanya memungkinkan anak-anak yang telah mencapai setidaknya prajurit Orde 4 ke-4 untuk berlatih dalam teknik pertempuran klan karena hanya dengan mencapai tingkat fondasi ini mereka akan dapat menampilkan kekuatan teknik pertempuran. Pada tahap prajurit awal, mereka tidak banyak berguna. Pada saat itu, Huang Xiaolong tiba-tiba mendengar suara aneh di belakangnya. Berbalik untuk melihat, dia melihat tergantung di pohon besar tidak jauh, makhluk setengah meter yang tubuhnya berwarna ungu dan memiliki mata biru muda. Valet Devourer Spirit Monkey. Huang Xiaolong tercengang. Huang Xiaolong pernah melihat gambarnya dalam catatan keluarga lamanya sebelumnya, Valet Devourer Spirit Monkey adalah binatang roh langka. Melihat Huang Xiaolong melihatnya, monyet roh ungu kecil itu menyeringai dan mencicit, sisi, tangannya menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Kemudian ia berbalik dan berlari ke arah bagian yang lebih dalam dari pegunungan. Huang Xiaolong ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti monyet ungu kecil ke kedalaman pegunungan. Yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah kecepatan monyet roh Valet Devourer saat berkelok-kelok melalui dedaunan tebal. Jika bukan karena pelatihan Huang Xiaolong dalam body metamorphosis scripture dan menggunakan Sky Gyration Step, itu akan benar-benar sulit mengikuti kecepatan monyet ungu kecil. Setengah jam kemudian, setelah melintasi banyak sungai kecil dan area hutan, Huang Xiaolong akhirnya tiba di lembah yang tampak aneh sambil mengikuti monyet ungu kecil. Itu tenang di dalam lembah dengan yin ki berat yang menyebar dari lembah batin, membuat Huang Xiaolong mengerutkan alisnya. Zi. Saat Huang Xiaolong serius memikirkan apakah dia ingin memasuki lembah, monyet ungu kecil berlari keluar dari dalam, mencicit di Huang Xiaolong. Tampaknya ia ingin Huang Xiaolong mengikutinya ke lembah. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Huang Xiaolong mengangkat kakinya dan melangkah ke lembah, mengikuti di belakang pria kecil itu. Memasuki lembah, gelombang yin ki tebal menghantam wajah Huang Xiaolong, membawa bau yang tidak sedap. Tidak jauh ke lembah, ada tumpukan besar dan bahkan gunung tulang mati yang tersebar di mana-mana, milik zaman yang sudah lama berlalu. Ketika mereka bergerak lebih dalam ke lembah, semakin banyak gunung tulang menghiasi pemandangan itu. Bahkan dengan pengalaman Huang Xiaolong tentang dua kehidupan yang membuat pikiran dan kemauannya lebih kuat daripada kebanyakan anak seusianya, dia tidak dapat tetap tenang dalam situasi ini. Namun,
Ketika Huang Xiaolong hendak kembali dan pergi, dia tiba-tiba datang ke dataran besar rumput hijau dengan wewangian bunga-bunga eksotis yang menyebar di udara. Itu seperti gambaran yang dilukiskan tentang Eden yang telah mewujud menjadi kenyataan. Di tengah dataran, ada sebuah danau Pirus. Huang Xiaolong tercengang ketika melihat lembah, dia tidak akan pernah membayangkan kemungkinan bagian depan lembah ini dipenuhi dengan tulang-tulang mati, seperti pemandangan dari neraka, sementara separuh lainnya adalah utopia. Pada saat ini, monyet ungu kecil naik ke tebing gunung, mencicit dan menunjuk ke arah Huang Xiaolong sambil menunjuk ke puncak tebing. Huang Xiaolong berjalan dan matanya mengikuti arah yang ditunjukkan oleh jari-jari kecil itu. Tumbuh hampir sepanjang jalan di puncak tebing pada pohon anggur pendek, tebal, hijau adalah beberapa buah berwarna merah. Buah-buahan berwarna merah ini membuat orang yang melihatnya bingung. Aroma dari buah-buahan melayang di udara, memikat penonton. Mungkinkah ini buah yang? Huang Xiaolong tertegun, sangat terkejut. Buah yang tumbuh di tanah yang sangat yin, menyerap 9 jenis yang ki antara langit dan bumi. Jika diambil oleh orang-orang yang berkultivasi dalam pertempuran ki, tidak hanya dapat meningkatkan budidaya pertempuran ki, itu juga memurnikan sumsum dan memberikan efek pencucian pul, yang akan membawa manfaat yang tak terbayangkan untuk budidaya seseorang di masa depan. Bab 08, Petualangan tak beruntung di bawah danau. Huang Xiaolong menatap beberapa potong buah yang, matanya berkobar karena keinginan. Tenggorokannya berdenyut gugup dan kemudian berbalik ke arah Valet Devourer Spirit Monkey ketika dia akhirnya mengerti mengapa monyet ungu kecil ini membawanya ke sana. Beberapa potong buah yang tingginya sekitar 20 hingga 30 meter di atas tebing. Si kecil ini hanya bisa melihat tetapi tidak bisa makan, sehingga membawanya untuk membantu memetik buah. Orang kecil, kamu membawa aku ke sini untuk membantu kamu memetik buah-buahan yang ini. Tanya Huang Xiaolong. Ho ho ho. Delight menunjukkan di mata monyet ungu kecil itu sambil mengangguk dengan antusias. Huang Xiaolong tersenyum. Si kecil ini benar-benar sangat imut. Berbalik kembali ke buah-buahan yang lebih dari 20 meter di atas tebing, ia mengamati sekeliling. Dinding tebing halus sampai ke puncak dan hampir tidak memiliki tempat untuk berpegangan kuat. Memilih buah setinggi 20 meter bukanlah tugas yang mudah, terutama untuk Huang Xiaolong saat ini. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong melompat. Mencapai ketinggian sekitar 4 hingga 5 meter, jari-jarinya membengkokkan bentuk cakar dan ujung jarinya merosot ke dinding tebing. Namun, dinding tebing itu sekeras batu dan jari-jarinya hanya berhasil memasukkan sedalam beberapa milimeter, tapi itu cukup untuk menopang tubuh kecilnya sambil menggantung di udara. Selanjutnya, ia melakukan hal yang sama dengan tangan kirinya, menekuk jari-jarinya ke cakar dan memasukkannya lebih tinggi ke dinding tebing, menstabilkan tubuhnya. Sama seperti ini, selangkah demi selangkah, Huang Xiaolong perlahan naik ke arah buah yang. Setiap langkah, ia perlu mengerahkan kekuatan internalnya untuk menopang tubuhnya, membuatnya sangat berat. Ketika dia melewati tanda 10 meter dia sudah terengah-engah, kecepatannya melambat. Di tanah, monyet valet kecil yang ceria dan ceria itu diam. Sepasang mata biru muda menatap khawatir pada siluet Huang Xiaolong seolah-olah khawatir Huang Xiaolong dapat jatuh kapan saja. Di bawah pengawasan ketat Valet Devourer Spirit Monkey, tubuh Huang Xiaolong yang kecil dan kurus akhirnya mencapai buah yang setelah dia naik setinggi lebih dari 20 meter. Melihat 5 potong buah yang di depannya, mata Huang Xiaolong bersinar terang ketika dia dengan hati-hati menarik kain kecil yang dia siapkan sebelumnya, dengan lembut memetik buah-buahan yang satu persatu sebelum menempatkannya ke dalam sepotong kain kecil dan membungkusnya. Hati-hati, lalu akhirnya melompat ke tanah. Huang Xiaolong mengetuk kakinya beberapa kali ke dinding tebing untuk mengurangi kecepatan pendaratannya saat di udara di jalan turun. Melihatnya berhasil memetik buah-buahan yang, monyet ungu kecil itu mulai mencicit dengan riang, memberi isyarat bahagia dengan cakar kecilnya. Setelah menunjukkan kegembiraannya, monyet valet kecil itu tenang dan mulai menatap dengan sedih pada bundel kain kecil di tangan Huang Xiaolong yang memegang buah-buahan yang. Orang kecil, tangkap. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa pada kelakuan monyet ungu kecil. Menghapus 2 potong buah yang dari bundel kain, ia melemparkannya. Monyet ungu kecil melompat dan menangkap kedua buah, satu di setiap tangan. Memberikan Huang Xiaolong tangisan bahagia, itu pergi ke sudut dan menelan kedua buah sebelum duduk untuk menyerap energi spiritual dari buah-buahan yang. Melihat monyet ungu kecil menjalankan teknik budidaya untuk menyerap energi dari buah, Huang Xiaolong tidak terkejut. Sebagian besar binatang spiritual bisa membudidayakan, belum lagi Valet Devourer Spirit Monkey yang merupakan binatang roh tingkat atas yang langka. Tanpa mengganggu monyet valet kecil, Huang Xiaolong mengamati lembah di sekitarnya dan setelah menentukan bahwa itu aman, dia juga duduk di samping dan mengambil sepotong buah yang dan menelannya, menjalankan teknik budidaya Suan Qin untuk menyerap buah energi. Ketika energi dari buah yang tersebar di seluruh tubuh Huang Xiaolong, beberapa helai energi 9 yang hampir seketika muncul. 9 energi yang adalah api kualitas tertinggi atribut-atribut spiritual di dunia. Terendam dalam aliran energi 9 yang, Huang Xiaolong merasa sangat nyaman dan hangat, seolah-olah sedang berendam di sumber air panas. Pertempuran ki di dalam meridiannya mengalir dengan cepat. Beberapa jam berlalu. Huang Xiaolong membuka matanya, setelah beberapa jam, dia akhirnya menyerap semua energi di dalam satu buah yang itu dan pertempuran ki di dalam tubuhnya menjadi lebih tebal dengan lebih dari 2 kali lipat, meningkatkan kultivasinya menjadi prajurit orde kedua. Menurut perkiraan aslinya, untuk mencapai orde kedua yang terlambat dia membutuhkan setidaknya 1,5 bulan lagi, tetapi dia sekarang telah berhasil jauh lebih cepat. Huang Xiaolong senang dengan prestasinya. Tepat saat dia memikirkan itu, sebuah aroma mengerikan menyerang hidungnya. Melihat ke bawah, dia melihat seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan lumpur hitam yang lengket. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mengambil sesuatu yang mirip dengan buah yang, jadi dia tahu bahwa lumpur hitam lengket ini adalah pengotor yang dipaksa keluar dari tubuhnya. Huang Xiaolong melompat merasa lebih ringan, lalu mengulurkan anggota tubuhnya sedikit.
Dia memperhatikan bahwa monyet kecil ungu itu masih menyerap energi buah yang sehingga dia tidak mengganggunya dan menuju ke danau di tengah area berumput. Di depan danau, ia menelanjangi dan dengan hati-hati menyisihkan dua buah yang tersisa. Dengan percikan, dia melompat ke danau untuk mencuci lapisan kotoran hitam dari tubuhnya. Dengan sangat cepat, Huang Xiaolong membersihkan dirinya dan hendak keluar dari danau ketika dia tiba-tiba mendeteksi jejak aura dingin yang datang dari dasar danau. Sulit untuk diperhatikan ketika seseorang tidak memperhatikan. Ketertarikan Huang Xiaolong diaduk sehingga dia turun ke danau. Menyelam dalam jarak dekat, Huang Xiaolong melihat pintu masuk gua tidak terlalu jauh di depan dari mana aura dingin itu berasal. Beberapa saat kemudian, dia tiba di lubang masuk gua dan masuk tanpa ragu. Memasuki melalui lubang, dia melihat dindingnya kering dan tidak licin seperti yang dibayangkan orang. Di satu sisi dinding gua, ada water dispersing pearl seukuran telur angsa yang tertanam di dalamnya. Jika mutiara ini dikeluarkan untuk pelelangan, nilainya akan melebihi 100.000 koin emas. Huang Xiaolong tidak bisa menahan penasaran dengan gua ini. Berjalan di sepanjang terowongan sekitar 10 meter, dia sampai di aula kosong sekitar 100 meter persegi namun jelas sekali tidak ada apa-apa di dalam aula. Ada 3 kamar lain selain aula kosong. Huang Xiaolong berjalan menuju kamar pertama. Di kamar pertama, dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu kosong, persis seperti aula di luar. Huang Xiaolong pindah ke kamar kedua dan itu juga kosong. F***K, jangan bilang kamar ketiga juga kosong. Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Berdiri di depan kamar ketiga, Huang Xiaolong perlahan mengintip ke dalam. Akhirnya, di dalam ruang ketiga ada tempat tidur batu giok dan di atas tempat tidur batu giok adalah buku yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Di dinding tergantung sepasang pedang hitam panjang mengilap setengah meter. Berhenti sejenak, mata Huang Xiaolong jatuh pada buku yang ditempatkan di atas tempat tidur batu giok, jadi dia berjalan dan mengambilnya. Buku yang tampaknya kurus itu begitu berat sehingga lengannya tenggelam di bawah beban, mengejutkannya. Bahan apa buku ini terbuat dari yang beratnya hampir 30 pound untuk sesuatu yang sangat tipis. Melihat sampul buku, ada 3 kata yang tertulis dalam prasasti kuno, Asura Tactics. Pada saat yang tepat ini, seolah-olah ledakan terdengar, aura mengerikan pembantaian hiruk-pikuk menyebar dalam pikiran Huang Xiaolong. Matanya berkedip dan dia muncul di tempat yang dikelilingi oleh pegunungan tulang tanpa batas dengan lautan darah tanpa batas di perbatasannya. Berdiri di atas gunung tulang, seolah-olah dia adalah perwujudan Asura dari neraka. Di atas gunung-gunung tulang yang tak berujung, penampakan mengerikan dari roh-roh kesal mencoba untuk menyerbu dirinya. Merasakan keinginan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan kesal untuk menelannya, cahaya berkedip lagi di mata Huang Xiaolong dan dia kembali ke ruang ketiga gua. Meskipun hanya sesaat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Melihat dengan gentar pada buku di tangannya yang berjudul Asura Tactics, pemandangan dengan gunung-gunung tulang dan lautan darah yang tak terbatas tidak muncul lagi untuk kedua kalinya, membuat Huang Xiaolong menghela nafas lega. Beberapa saat kemudian, menekan kejutan di hatinya, dengan tangan yang sedikit gemetar ia membuka halaman pertama Asura Tactics. Bab 09, Bila Asura. Membalik ke halaman pertama Asura Tactics, sepasang mata merah darah sepertinya melompat keluar dari halaman. Ilustrasi humanoid tentang Asura yang berdiri tegak dengan tubuh bagian atasnya terbuka, memperlihatkan otot-otot yang tegang, dan kepala rambut putih. Mempelajari ilustrasi Asura humanoid, sensasi berada di neraka merayap kulitnya, pembantaian gila dan lautan tubuh yang tak berujung membanjiri indera Huang Xiaolong, dan matanya berubah merah darah, bingung dan kesakitan. Huang Xiaolong mulai kehilangan kesadarannya dalam hiruk-pikuk haus darah ketika tiba-tiba di belakangnya roh naga berkepala dua muncul menderu ke langit, raungan begitu gemuruh yang mengguncang surga. Nafsu darah merah perlahan memudar dari matanya saat dia sadar kembali. Bangun, jantungnya berdegup kencang seolah keluar dari dadanya. Pada saat ini, ilustrasi humanoid Asura terbang keluar dari halaman buku, dalam sekejap yang cerah, masuk di antara alis Huang Xiaolong. Di dalam pikiran muncul rincian teknik kultivasi. Lapisan pertama Asura Tactics. The Origin of Hell, awal dari kejahatan, melafalkan lapisan pertama teknik budidaya pertempuran Ki Asura Tactics, Huang Xiaolong merasa sangat mendalam dan misterius. Di Martial Spirit World, teknik budidaya pertempuran Ki dikategorikan ke dalam 4 peringkat, yaitu surga, bumi, misterius, dan kuning dan setiap peringkat selanjutnya dibagi menjadi kelas yang berbeda, tingkat rendah, menengah dan tinggi. Aku ingin tahu apa peringkat teknik budidaya Asura Tactics. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong beralih ke halaman kedua. Di atasnya, ada ilustrasi humanoid lain tentang Asura, tetapi yang ini sedikit berbeda. Pada ilustrasi kedua punggung Asura adalah sepasang sayap hitam jahat yang menyebar terbuka, memancarkan aura yang mendominasi dan selera pembantaian. Sama seperti pengalaman halaman sebelumnya, ketika dia beralih ke halaman kedua, suasana yang tampaknya berasal dari neraka mengelilingi Huang Xiaolong dan roh bela diri berkepala dua sekali lagi muncul di belakangnya, menekan keinginan haus darah yang menipu kesadaran Huang Xiaolong dan lapisan kedua Asura Tactics berhasil dicetak dalam benaknya. Halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima. Huang Xiaolong membalik halaman satu persatu, dengan setiap halaman berputar, di dalam pikirannya muncul lapisan atas teknik budidaya Asura Tactics lainnya. Karena kecepatan balik halamannya lambat, butuh lebih dari 2 jam sebelum dia berhasil mencapai halaman terakhir. Satu halaman terakhir, alih-alih sebuah ilustrasi, satu baris kaligrafi flamboyan memenuhi halaman itu. Dibebani oleh aura pembantaian Hell, yang menerima Asura Tactics diterima sebagai muridku, yang memerintah atas gerbang Asura. Saat Asura muncul, tak terkalahkan di seluruh dunia. Petik 2. Baris kata-kata ini ditinggalkan oleh Sovereign pertama Gate Asura, Ren Wokuang. Saat Asura muncul, tak terkalahkan di seluruh dunia. Huang Xiaolong tertegun. Sovereign pertama Asura Gate ini, Ren Wokuang agak terlalu gila, kan?
Antara langit dan bumi, yang berani menyatakan diri mereka tak terkalahkan di seluruh dunia, tetapi Ren Wokuang ini menulis setelah mempraktikkan Asura Tactics, ia akan tak terkalahkan melawan semua. Sederetan kata-kata, tapi itu sangat sombong dan mendominasi. Pada saat ini, selembar kertas jatuh dari tulang belakang buku. Selain selembar kertas ada juga cincin berwarna gelap. Terkejut, Huang Xiaolong mengambil kedua barang dari tanah. Dari penjelasan yang tertulis di kertas, ia mengetahui bahwa cincin itu disebut cincin Asura, dan dua bilah hitam tajam yang tergantung di dinding disebut bilah Asura. Apa yang tidak diduga oleh Huang Xiaolong adalah, cincin Asura sebenarnya adalah cincin spasial yang hanya ada dalam legenda. Menurut ayahnya, di seluruh kerajaan Luotong, hanya kaisar yang memilikinya, bahkan kakeknya Huang Qide tidak memilikinya. Munculnya cincin spasial dapat menyebabkan pertikaian berdarah. Beberapa saat kemudian, menekan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong melakukan sesuai dengan instruksi yang dinyatakan, menusuk jarinya dan meneteskan setetes darah ke cincin Asura. Ketika setetes darah segar jatuh, cahaya terang keluar dari cincin berwarna gelap saat melayang dan menyelinap ke jari manis Huang Xiaolong di tangan kirinya dengan sendirinya, kemudian benda itu seolah tenggelam ke dalam tubuhnya, menghilang dari pandangan. Ketika Huang Xiaolong memikirkannya, itu muncul lagi di jari manisnya. Merasakan ruang besar di dalam cincin Asura, Huang Xiaolong sangat senang, lebarnya lebih dari beberapa ratus meter kubik dan dengan cincin Asura ini akan lebih mudah baginya untuk membawa barang-barang di sekitarnya tanpa harus khawatir orang lain mengetahuinya. Setelah itu, dia berbalik, menatap sepasang pedang hitam mengilat di dinding dan dengan lompatan kecil dia menurunkan sepasang pedang itu. Tubuh pedang tampaknya memunculkan gebrakan aneh yang bisa menembus ke dalam pikiran orang, menyebabkan sensasi berduri dingin yang menyeret orang keluar. Huang Xiaolong memeriksa bilah Asura di tangannya, memperhatikan pada tubuh bilah aliran hitam jahat aliran samar-samar, secara tidak langsung membentuk gambar kabur dari horor yang mengerikan. Semakin lama Huang Xiaolong memegang bilah Asura di tangan, semakin kuat dia tumbuh dari mereka. Bilah Asura, bilah pembantaian, bagus, mulai dari sini dan seterusnya kamu akan menemaniku untuk membantai semua musuhku. Huang Xiaolong berkata sambil membelai punggung pedang. Seolah-olah bisa memahami arti dari kata-katanya, pedang mengeluarkan dengungan ceria. Melihat ini, Huang Xiaolong hanya tumbuh lebih dekat. Kemudian, dengan menggunakan metode yang sama untuk mengenali pemilik, dia meneteskan beberapa tetes darah ke mata pisau dan ketika tetes darah segar berbaur, cahaya merah darah keluar dari mata pisau ketika melayang di udara, satu terbang ke kiri dan yang lainnya di sebelah kanan Huang Xiaolong. Di lengan Huang Xiaolong muncul dua Blades of Asura seperti tato kecil. Huang Xiaolong menempatkan selembar kertas dan buku Asura Tactics ke dalam cincin Asura untuk diamankan dan bersiap untuk meninggalkan ruangan, namun, dia berhenti tepat ketika dia mencapai pintu dan berbalik melihat ke tempat tidur batu giok. Dia mengambil tempat tidur batu giok dingin juga. Melangkah keluar dari kamar ketiga, Huang Xiaolong mengelilingi sekali gua. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia berjalan ke pintu keluar. Dia tidak berencana untuk menghapus water dispersing pearl yang hias di pintu masuk gua, karena dia berencana untuk menggunakan gua di masa depan untuk latihannya, untuk lokasi gua yang tersembunyi di lembah. Itulah alasan mengapa dia tidak mengambil water dispersing pearl, ada manfaatnya menjaga gua ini. Muncul dari danau, Huang Xiaolong berenang ke samping dan mengenakan pakaiannya, mentransfer buah-buahan yang ke dalam cincinnya. Ho-ho-ha, tepat pada saat ini, monyet valet kecil telah selesai menyerap energi spiritual dari buah yang datang berlari menuju Huang Xiaolong dalam kiprah ceria. Huang Xiaolong memperhatikan bahwa setelah menyerap dua buah yang, bulu spirit devourer valet monkey menjadi lebih mengkilap, dan matanya lebih cerah, namun ukuran tubuhnya tetap sama. Si kecil, aku harus kembali sekarang, aku akan datang untuk menemuimu lagi. Huang Xiaolong mencondongkan tubuh ke depan dan berkata kepada monyet ungu kecil. Tetapi, ketika dia berbalik untuk pergi, monyet ungu kecil itu berteriak dan dengan cepat muncul di bahu Huang Xiaolong, bertengger dengan nyaman. Huang Xiaolong linglung sejenak, dan bercanda berkata, si kecil, jangan bilang padaku bahwa kamu ingin mengikuti aku pulang. Tanpa diduga, monyet ungu kecil itu mencicit dan menganggukkan kepala kecilnya. Huang Xiaolong tidak berharap bahwa monyet valet kecil ini akan bersedia mengikutinya pulang, setelah pertimbangan singkat, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, mari kita pergi. Seorang anak laki-laki dan seekor monyet berangkat dari lembah. Melewati rumput hijau dan pegunungan tulang putih, Huang Xiaolong bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah semua orang ini dibunuh oleh Ren Wokuang? Petik 2. Meninggalkan lembah, Huang Xiaolong tidak mengambil jalan memutar, langsung menuju ke Huang Klan Manor. Pada saat dia mencapai Huang Klan Manor, itu sudah siang. Saat dia melangkah ke halaman kecilnya, dia berlari ke Huang Min, adik perempuannya yang baru saja keluar dari halaman kecilnya. Kakak, kemana kamu pergi? Tanya Huang Min, tapi itu hanya sampai di sini, ketika matanya melebar terkejut ketika dia melihat monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong. Sambil bertepuk tangan dengan gembira, dia hampir berteriak keras, sungguh monyet kecil yang lucu. Kakak laki-laki, dari mana kamu membelinya? Bab 10, Rumput Jantung Leirion berumur 1000 tahun. Beli dari mana? Mendengar teriakan gembira saudaranya, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa, berpikir bahwa Valet Devourer Spirit Monkey ini adalah binatang roh langka, sesuatu yang tidak bisa kamu beli walaupun kamu punya banyak uang. Ho-ho-ha. Monyet ungu kecil mencicit nyaring sebagai protes di Huang Min karena memanggilnya, monyet kecil, mengagetkan Huang Min yang tangannya mengulurkan tangan ingin memeliharanya. Setelah terkejut sesaat, Huang Min membelalakan matanya dan menatap marah pada Valet Devourer Spirit Monkey, itu adalah awal dari kontes menatap antara monyet kecil dan seorang gadis kecil. Dengan susah payah, beberapa waktu kemudian, Huang Xiaolong berhasil melarikan diri dari Huang Min dan, melihat kembali ke siluet Huang Min yang berangkat, dia menghela nafas lega.
Kembali ke kamarnya, melepaskan monyet kecil dari bahunya, dia mengeluarkan ranjang batu giok dingin dari ruang cincin Asura, dan duduk bersila di atasnya, memulai latihan pertamanya menurut lapisan pertama Asura Tactics. Tak lama setelah menjalankan teknik Asura Tactics, rasa dingin-dingin menjijikkan seakan itu berasal dari neraka terdalam, menyelimuti Huang Xiaolong di dalam. Energi spiritual ini terus-menerus ditelan oleh roh bela diri ular berkepala dua dan kemudian disalurkan ke meridian Huang Xiaolong. Saat dingin yang sangat dingin masuk ke tubuh Huang Xiaolong, dia tidak bisa menahan diri, merasa seperti sedang dimakamkan di bawah gletser 1000 kaki. Jantung Huang Xiaolong menegang, dengan cepat menempa pikiran dan kemauannya, dia bertahan dalam menjalankan Asura Tactics untuk menyaring energi dingin yang dingin. Energi dingin ini bergerak sangat lambat di samping meridian Huang Xiaolong, setiap inci berlalu, darahnya terasa seperti akan membeku. Sambil menggertakkan giginya, Huang Xiaolong bertahan, menjalankan teknik budidaya lapisan pertama Asura Tactics, mengulanginya berulang-ulang. Setelah waktu yang lama, sensasi dingin yang dingin berkurang dan energi di dalam tubuhnya disempurnakan menjadi pertempuran Ki murni. Saat energi dingin yang dingin berhasil diubah menjadi pertempuran Qi, Huang Xiaolong menyadari bahwa hanya butuh waktu setengah jam. Dibandingkan dengan teknik budidaya Xuan Qin, hasilnya 10 kali lebih baik. Penemuan ini sangat disukai Huang Xiaolong, sepertinya apa yang dikatakan dalam catatan itu benar. Meskipun energi spiritual Netherworld sulit untuk disuling, sekali berhasil, manfaatnya sangat besar. Petik 2. Catatan yang tersimpan di tulang belakang buku Asura Tactics menyatakan bahwa mempraktikkan Asura Tactics sama dengan membangun hubungan dengan energi spiritual Netherworld yang membuat fisik menjadi marah. Udara dingin yang dingin itu, tanpa diragukan lagi, adalah apa yang disebut energi spiritual Netherworld. Energi spiritual Netherworld adalah salah satu energi superior antara langit dan bumi, semakin tinggi kualitas energi spiritualnya, semakin baik untuk meredam tubuh fisik, dan pertempuran pertobatan Qi jauh lebih murni dan lebih kuat. Ini adalah jarak antara teknik budidaya. Semakin tinggi pangkat teknik budidaya, kualitas energi spiritual yang diserap lebih tinggi, pertempuran Qi yang dikonversi lebih kuat. Di dunia martial spirit, yang berlatih teknik kultivasi tingkat tinggi mampu melompat level untuk menantang lawan yang lebih kuat, itu karena faktor ini. Roh bela diri menentukan kekuatan seseorang dan pencapaian masa depan, dan kualitas teknik kultivasi sama pentingnya. Waktu berlalu dan segera 1 bulan berlalu. Dalam waktu 1 bulan ini, selain berlatih, Huang Xiaolong masih berlatih. Satu-satunya perbedaan adalah, alih-alih teknik kultivasi Xuan Qin yang diberikan kepadanya oleh Huang Peng, Huang Xiaolong beralih untuk mempraktikkan Asura Tactics dan Body Metamorphose Scripture. Setelah mengganti teknik kultivasinya, kecepatan latihan Huang Xiaolong meningkat pesat. 1 bulan setelah kembali dari lembah, ia telah mencapai puncak Orde kedua, yang dalam waktu dekat ia akan dapat melakukan terobosan kepada prajurit Orde ketiga. Dalam kegelapan malam yang menyihir, cahaya bulan keperakan mengalir ke bawah. Huang Xiaolong duduk bersila di tempat tidur batu giok dingin, energi spiritual dari Netherworld mengalir turun dari kehampaan dan dilahap oleh roh bela diri ular berkepala dua dengan rahangnya terbuka lebar. Pertempuran Qi di dalam tubuh Huang Xiaolong terus berputar-putar dengan keras seperti ombak yang mengamuk, seperti yang ia rasakan ketika ia berada di puncak Orde pertama menerobos ke Orde kedua. Namun, menerobos ke prajurit Orde ketiga jauh lebih sulit, penghalang perlawanan lebih tebal tetapi Huang Xiaolong bertahan. Pertempuran Qi-nya terus menabrak penghalang, tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tiba-tiba 1 menit celah muncul di penghalang Orde ketiga. Sadar bahwa penghalang Orde ketiga sedang melonggarkan, Huang Xiaolong merasa bersemangat dan mendorong penghalang itu lebih agresif saat celah penghalang semakin besar ketika, akhirnya, suara ledakan bergema di dalam tubuhnya. Seperti banjir bandang, pertempuran Qi bergegas ke meridian lapisan ketiga dengan kemenangan. Urutan ketiga, akhirnya, dia menerobos ke prajurit Orde ketiga. Huang Xiaolong membuka matanya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Setelah menerobos urutan ketiga, urutan keempat tidak jauh. Begitu aku naik ke Orde keempat, aku bisa mulai berlatih keterampilan pertempuran, dan begitu aku mencapai Orde keempat, roh bela diri aku akan berkembang. Pada saat itu, keterampilan dari bakat bawaan roh bela diri aku akan muncul. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Pada usia 7 tahun, roh bela diri terbangun, namun, roh bela diri yang terbangun baru saja dalam masa pertumbuhan. Hanya ketika pertempuran Qi mencapai Orde keempat, roh bela diri berevolusi menjadi lebih kuat, sementara pemilik roh bela diri akan mendapatkan bakat, kemampuan, atau keterampilan bawaan roh bela diri. Semakin tinggi tingkat semangat bela diri, bakat bawaan setelah berevolusi akan lebih kuat. Tetapi Orde keempat hanyalah indikasi umum. Orang-orang dengan roh bela diri tingkat rendah mulai dari kelas 1, 2, dan 3, karena keterbatasan alami roh bela diri mereka, lebih sering daripada tidak, gagal untuk menerobos ke Orde keempat dan tanpa beberapa petualangan kebetulan, menerobos ke Orde keempat akan menjadi tantangan yang membosankan. Itulah mengapa orang-orang dengan roh bela diri tingkat rendah tidak pernah mendapatkan bakat atau keterampilan bawaan roh bela diri manapun selama hidup mereka karena mereka tidak dapat mencapai Orde keempat. Dengan demikian, roh bela diri mereka tidak dapat melewati evolusi. Turun dari tempat tidur batu giok dingin, Huang Xiaolong melangkah keluar dari kamarnya. Pada saat malam ini, udara berkabut di bawah sinar bulan dan siluet Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, muncul lagi di gunung belakang. Menjalankan Asura Tactics, matanya berubah warna merah darah dan rambut hitam legamnya memutih sepenuhnya. Pada saat yang sama, aura pembantaian hitam mengalir di sekitar tubuhnya. Fisik ini diperoleh setelah berlatih Asura Tactics, tubuh Asura, tetapi ini hanya transformasi tahap awal. Menurut penjelasan pada selembar catatan, begitu Huang Xiaolong menguasai tingkat tertinggi Asura Tactics, dia bisa berubah menjadi Asura nyata. Setelah berubah menjadi tubuh Asura, gerakan Huang Xiaolong di bawah sinar bulan mirip dengan awan hitam mengambang.
Tiba-tiba melambaikan tangannya, sebuah telapak tangan yang membawa jejak udara dingin menghantam sebuah pohon besar di depan, menembus batang pohon tebal dan keluar dari ujung yang lain, melalui pohon kedua dan ketiga. Di batang pohon keempat, sidik jari telapak tangan anak-anak menekuk beberapa inci ke dalam batang pohon. Melihat cetakan telapak tangan di batang pohon keempat, Huang Xiaolong mengangguk puas. Memasuki ordo ketiga dikombinasikan dengan pertempuran Kinetherworld, kekuatan kerusakan Ethereal Palm telah meningkat sekitar 4 kali dan dengan kekuatannya saat ini, ia mampu membunuh prajurit orde ketiga. Tentu saja, setelah maju ke orde ketiga dan karena manfaat temper dari aura spiritual Netherworld, fisik Huang Xiaolong lebih kencang dan kuat. Menghabiskan beberapa waktu untuk mempraktikkan body metamorphose scripture di gunung belakang, Huang Xiaolong hanya kembali ke Huang Clan Manor ketika langit mulai cerah. Setelah kembali di Huang Clan Manor, Huang Xiaolong dipanggil ke Aula Courtyard Timur oleh Huang Peng. Ayah, Bu, kamu mencari aku. Memasuki aula halaman timur, Huang Xiaolong bertanya saat duduk. Huang Peng dan Su Yan terlihat rumit dan ragu-ragu. Kemarin, Huang Wei telah menerobos ke prajurit orde pertama. Huang Peng akhirnya membuka mulutnya dan berkata. Baru saat itulah Huang Xiaolong memahami tujuan orang tuanya memanggilnya. Singkatnya, mereka masih khawatir tentang akhir majelis klan tahun ini. Namun, dalam waktu kurang dari 2 bulan, Huang Wei benar-benar maju ke First Order begitu cepat. Berbicara secara logis, meskipun Huang Wei memiliki roh bela diri kelas 10, Black Ayat Black Tiger, masih mustahil untuk maju ke orde pertama dalam waktu sesingkat itu. Ayah menghabiskan sejumlah besar uang di rumah lelang kabupaten untuk mendapatkan tangkai rumput Leirion Heart yang berumur ribuan tahun, lanjut Huang Peng. 1000 tahun Leirion Heart Grass. Huang Xiaolong terkejut dan kemudian dia mencibir, tidak heran dalam waktu kurang dari 2 bulan Huang Wei dapat maju ke prajurit orde pertama. Itu semua karena kakek Huang Kide menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendapatkan rumput jantung Leirion yang berusia 1000 tahun untuk latihan Huang Wei. Satu tangkai Leirion Heart Grass berusia 1000 tahun bukanlah sesuatu yang murah, dan sudah cukup jelas bahwa kakek Huang Kide menganggap Huang Wei sebagai pilar masa depan Huang Clan Manor. Jadi menghabiskan semua sumber daya dan upaya untuk mengolahnya, sedangkan dia, meskipun cucu dari orang yang sama, mengabaikan rumput hati Leirion, Huang Xiaolong bahkan tidak mendapatkan pertempuran Qidan.